Teman nama baptis. Oh, baptis. Oh, ayeuna mah bahasana lain eta to, bahasana lain eta ya. Halo. Nah, Keong anaknya udah gede ya. Halo Edi. Bahasana ayeuna mah teh mana Yosep eta aduh gawat. Kita coba angkat Keong Tong yang kedua. dibahas ya. Mana? Ayo. Tuh, halo. Halo. Wah, ini Keong Junior ini. Mana ya Keong? Itu keong mas tuh. Eta Keong Mas. Edi lagi di mana Edi? Lagi nyetir. Mana, Ed? Lagi setir. Lagi di mana? Oh, pantesan. Jakarta. Sok simak aja dulu deh. Apa kabar? Hati-hati, Ed. Iya, hati-hati. Lagi ngambil penumpang, Ed. Gokar. Baru turun dari. Awas ketewak saya ku kamera. Awas ketewak ku kamera loh. Oh iya, Sudirman. Oke, sudah 25 orang. Ah, Ricardo. Ricardo. Aduh. Hai. Halo Ricardo. Nanti kalau mau nanya, ini aja ya. Di chat aja kali kok. Di chat kolom boleh, chat, ya. raise hand juga boleh. Iya. Kalau di chat nanti saya bacain. PL mana PL? Windra cicing wae, Bapak Windra cicing wae, Bapak Windra. PL mana PL? Ah, Eta tarik-tarik teuing eta. gorowokna tarik. Nah, gogok Kan kita. cicing wae cenah. Kan kitchen. Hoi. Ni hao juragan. Juragan naon? Juragan kain juragan. Kunci dibawa kemarin. Napak jelas ya. Astaga. Hati-hatinya. Tuh. Wah, Bapak Oh, Oti. nu di ieu nya ieu mah. Kumaha Bapak Oti? Oh, Bapak Sian ya. Sehat lah kinilah. Sehat alhamdulillah, Ti. Alhamdulillah. Puasana can batal, Ti. Cuma Puasa can batal. punten teu kadangu. Kerak buka, Bapak si on mah. Kerak buka. Panas banget ini. Panas. Hah? Bapak Ricardo di mana Bapak Ricardo? Oh, di Bandung. Di Bandung. Bandung. Ieu fotonya perlu diklik hiji-hiji teu katingal dia banyak ieu. Pakai kaca pembesar ti, jadi layarnya segede TV. Geus lauleuh kieu deh. Geus lauleuh gitu. Wacannya punten. Lau mah kan genep. Kayak kepala genep tak karek lauleuh. Ya, liule itu. Oh, can. Kan menurut WHO ge sampai 65 nya pemuda teh. Ah, Udah. Nah, si David rek asup teu bisa cenah. gua tadi asup dia suaraan, kunaon. Ini siapa lagi masuk nih? Sialnya Y. Oh, Yulenia kau. Oh. Oh iya, Yunlian. satu lagi. Kemarin juga Yunlian sempat terpapar sekeluarga. Oh, dah? Oh. Hati-hati Kita teman-teman. Hai. Jaga prokes bener-bener lah. Iya, nanti kalau udah ada pada divaksin tetap jaga juga. Ya divaksin. Tidak menjaminnya. Iya, Ci Lorinda kan barusan nih kena Oh iya ya, cicitna ya. juga. Ini baru pulang dari rumah sakit.
Sekeluarga. Berapa lama tuh ya? Iya. Enggak ya? Siapa? Yang Cilolong udah berapa lama? Si Lolo barusan pulang 2 minggu. Kenanya 2 minggu di rumah sakit. Novi, apa kabar? CCT. CCT, Novi. Sorry. Gak apa-apa. Jadi kedengeran padahal maksudnya Maafin, Noy. mute. Sorry. Hai, Win, Kopet, Kejos, Cing, semuanya. Halo Novi. Halo. Hai. Kok nggak gerak-gerak ya? Kinoy. Mana? Iya udah jalan kerja yang baru dah. Dengar. Oh. Asa aneh ngobrol yang dokter bebas gitu. Bisa panggil dokter teh, dok. Oh. Gimana, Sep? Ngomong saya kedeng sor amplop kan gitu. Biasanya ke dokter. Noy. Nah, si David dia masuk bisa. David. Si David Jokau. Fit, bisa Fit, connect? Bisa. Bagus. Apa kabar? Bagas saya bager ya. Kamera. Baik. Kamera, Pit. Dapat Jokau itu teh. Ya, Jokau bener. Jokau. Tanya. Joker lain. Nah, pokok lu mah deh. Padahal Joker bareng. Saya tetap we manggilna Jokau. Dengan manggil David teh. Jawana teh leungit-leungit katanya Jokaunya. Oh. Bisa. Tidak hilang. Sawe eta. Loba. Hitung. Atau kumaha kabarna? Baik. Cager atuh. Kudu atuh. Nomor 1 harus sehat. Oh, kudu sehat. Sip lah. Salam sehat. Angling ningali si Jokau Ya saya. Siga artis. Cik sehat cik. Poho urang. Apa itu? Orang Cipaera tak apa lu teh padahal dulu di kalau daya naon. Saya itu Jokau mah. Poho urang bener David Martandi non. Mana nyaho? Ya nyaho atuh gitu. Bereto sering bareng sama lu. Bareng di mana ya? Poho urang teh bener. Bener lu mah. Andre. Mas Andre. Kamu kan beda ya? Enggak lila lah, Dre. Oh, lila pisan. Ayahnya di mana? Di Bandung? Masih betah di Bandung. Can diusir di Bandung mah di Bandung terus. Oh, gitu. Agar di Bandung di mana, Dre? Ayana. Di Kopo sekarang ngatain. Oh, di Kopo. Oh. Teman-teman. Halo Yunlian. Yunlian go. Mana Yunlian? Halo Lian. Saya terakhir ketemu si Jokau, kurang ajar. Masih aja inget nagih karburator mana yang gua. Karburator CB-nya. Ini tuh tahun 85 gue pinjam karburator CB teh. Ingat aja sampai sekarang kebleknya orang. Ya dan orang teh. Udah cariin nggak ketemu. Alah. Kudu aya tapi Si David bener, Pet. Si David bener, mana yang nutup bener. Makanya di tahun 85 hutang tuh dibayar-bayar. Aduh. Orang kudu neangan kajata yuh heula ieu mah euy. Tadi Pak. Oke, teman-teman, kita mau mulai aja gitu presentasi dari Yosep. Boleh, ya. Sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain ya. Nanti takut kemalaman juga. Kita sih usahain jam 8 lah udah beres gitu ya. Ya. Jadi nggak terlalu lama juga. Nanti kurang lebih 30 menit Yosep presentasi. Terus sudahnya yang mau nanya silahkan.
Bebas. Pertanyaannya juga bebas, nggak pakai batas. Edi, jangan lupa Edi tuh. Kalau nanya. Pasti dia paling siap pertanyaannya. Kayaknya udah ditulis. Lagi Terus di nyetir. lagi di Lembang aja juga paling banyak pertanyaannya. Oke, ya, gitu ya. Sama kita siapa tahu nanti ada yang masuk lagi. Silakan Pak Dr. Yosef. Ya, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman. Ini kita hari ini omong-omong aja ya dari request Pak Ketua dan teman-teman semua. Ya, jadi kita bincang-bincang santai aja tentang kenali dan atasi gangguan seksual di atas 50 gitu ya. Kalau di bahasa Jawa tuh 50 tuh seket gitu ya. Jadi oversek gitu ya. Overseket gitu ya. Ini kelihatan tampilan saya sama suaranya bisa kelihatan. Belum screen-nya ya? Oh, belum screen-nya. Oh. Malam. Oke. Sebentar kalau gitu ya. Oh, PL. Yosef udah beli si Provosaxin Wadimor mah nggak ada. Tapi Lodianya tetap dimakan nggak? Jangan, nanti kembung. Nanti perutnya tuh kembung. Udah makan ya udah. Berarti besok jangan makan lagi ya. Ya, nanti kumannya nggak keluar. Terus Provosaxin 1 strip dihabisin ya? Boleh, 10 biji ya, 10 biji. Iya. Siap. Ya. Ya, sama-sama. Semua tolong di-mute dulu ya. Semua tolong di-mute dulu ya. Budi tolong di-mute semua, Bud. Ya, udah kelihatan ini screen-nya dari Udah. Budi? Udah ya? Ya udah tuh. Udah Kita kelihatan akan jelas. omong-omong soal kenali supaya tahu dan mengatasi gangguan seksual di atas 50 ceritanya ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat kalau kita walaupun umur 50, kalau bisa tetap aktif lah seksualnya gitu ya. Jangan masih muda ini udah loyo seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya yang mau kita bicarakan malam hari ini. Jadi sebetulnya komponen kesehatan wanita dan pria itu ada 5. Tapi yang sering tuh 4 lah ya. Yang pertama tuh orang kudu ada desire, keinginan dulu gitu ya. Nah, kalau udah keinginan, baru kemudian terangsang. Terangsang itu kalau sama laki-laki itu namanya ereksi. Kalau sama wanita lubrikasi, keluar cairannya. Terus kemudian ejakulasi. Nah, keluar spermanya. Kalau wanita tuh kadang-kadang nggak ada. Langsung orgasme bersamaan. Jadi yang dibahas hari ini tuh cuma 3 aja. Gangguan di keinginan, gangguan kalau nggak bisa terangsang, dan gangguan orgasme sama ejakulasi. Ya, kalau yang 3 itu. Sekarang kita mulai dengan gangguan keinginan dulu gitu ya. Nah, kalau gangguan keinginan tuh biang keroknya adalah testosteron. Nah, biasanya kalau kita masih mudanya ototnya gede-gede gitu ya. Nah, kalau udah testosteronnya habis, jadi kecil-kecil. Nah, juga termasuk gairah seksnya tuh hilang ya. Nah, apalagi kalau kita tambah lama tambah gemuk. Nah, kalau tambah gemuk tuh testosteronnya akan terjun bebas gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa kita semua tuh ya kalau udah gemuk diturunkan ya, kalau belum gemuk jangan pengen gemuk gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah kurang testosteron apa enggak ya? Bisa. Jadi apakah libidonya menurun? Apakah gampang capek, kurang tenaga? Apakah daya tahan kekuatan fisik menurun? Apakah tinggi badan berkurang? Semisal ada tulang kropos, dia jadi pendek tuh, tinggi badannya jadi menurun. Apakah merasa kenikmatan hidupnya menurun? Apakah gampang kesel, gampang marah? Apakah ereksinya kurang kuat? Apakah turun kemampuan dalam olahraga? Apakah sering ngantuk ya? Jadi dengar Zoom tuh tidur gitu ya, apalagi sudah makan. Apakah ada penurunan prestasi kerja? Kalau 1 dan 7 ada, nah itu yang dorongan libidonya berkurang sama ereksi, itu kemungkinan besar testosteronnya itu udah habis. Tapi kalau nggak ada, mesti dicari 3. Nah, itu baru ketahui testosteronnya kurang ya. Nah, memang untuk kilang libido tuh kudu cek testosteron, nggak ada pilihan ya. Ke Prodia diceknya ya. Nah, kalau udah tahu kurang, ini ada obat-obatnya macam-macam ya. Tapi yang ada di Indonesia yang paling banyak sih pakainya Nebido. Jadi testosteron suntikan. Nah, testosteron suntikan itu kudu periksa dulu testosteronnya sama PSA. PSA tuh ada nggak sih kanker prostat? Kalau nggak ada, suntik. Udah gampang ya. Kapan sih orang itu dikasih obat gitu ya? Biasa tuh di cut off point-nya di angka di bawah 400. Ya. Kadang-kadang kalau di 231 tuh gangguan ereksi. Kalau di 288, ya gangguan tidur, gangguan konsentrasi. Di 345 kegemukan. Nah, kalau di bawah 400 tuh udah nggak seger lagi.
Nah, itu ciri-ciri daripada kurang testosteron ya. Kapan diobati? Kalau diperiksa di laborat kurang dari 350 diobati. Sampai berapa? Sampai angka 400 ya. Ini kalau yang kurang adalah keinginannya. Jadi nggak kepengen ya, desire-nya tuh nggak ada. Berarti biang keroknya adalah si testosteron, targetnya di 400. Nah, kekurangannya itu satu suntikan itu harganya 3 juta gitu ya. Jadi untuk kenikmatan tuh obatnya mahal-mahal untuk kenikmatan itu ya. Mulai dari yang pertama, nunggu 6 minggu, setelah 6 minggu suntikan kedua, selanjutnya 3 bulan ya. Nah, itu disuntik. Sampai kapan? Lah kalau orang itu tuh misalnya tuh gaya hidupnya minum alkohol, makan lemak-lemak, ya makan samcan kebanyakan, gemuk ya. Jadi kemungkinan bisa terus disuntiknya si testosteron untuk meningkatkan desire-nya gitu ya. Nah, jadi gampang kalau laki-laki mah. Jadi nggak ada keinginan, disuntik Nebido. Nah, udah suntik Nebido, disuntik aja. Cuman masalahnya tuh untuk kenikmatan nggak ditanggung BPJS, kudu bayar sendiri ya. Tapi kudu dites dulu, testosteronnya tuh tinggi apa tidak. Kalau dia di bawah 350, oke ya, targetnya 400 sampai 700. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau udah kepengen, tetapi kalau terangsang kurang keras, namanya disfungsi ereksi. Kalau disfungsi ereksi itu, seorang pria tuh nggak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan intim yang memuaskan secara konsisten atau berulang. Jadi minimal 2 kali gitu ya. Kok 2 kali nggak bisa? Nah, itu gangguannya nafsunya ada, tapi tenaga kurang. Ini namanya gangguannya di terangsang. Kalau wanita itu dilubrikasi. Wanita juga sama. Kalau kepengen itu kan desire-nya. Kalau laki-laki itu ereksi, kalau wanita tuh perlu masan, keluar cairannya gitu ya, supaya menandakan bahwa dia siap untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini cukup banyak juga ya. Jadi seperti gambar ini, kita ini lahir bersama ya, besar bersama, tapi kenapa kamu kok udah KO duluan gitu ya? Seperti itu. Nah, kalau dulu tuh memang seperti ini ya. Jadi umur 13 31 wah masih 90 derajat gitu ya. Nah, kalau di kita ini udah 180 derajat gitu ya. Nah, tapi kalau nggak dijaga badannya ya, karena si penis itu pembuluh darah. Jadi kalau dia tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, nanti memang benar umur 60 itu udah nggak berdaya. Dipecuti itu udah nggak bisa gitu ya. Nah, kalau disfungsi ereksi itu banyak nggak sih sebetulnya ya? Jadi teman-teman tuh jangan berkecil hati. Itu kok aku sekarang kok nggak gitu kuat ya? Karena ternyata kalau umur antara 40 sampai 70 itu separuhnya kena disfungsi ereksi kurang keras gitu ya. Yang 19% itu berat, yang 48 sedang, yang 33 ringan. Cuman sayangnya yang datang ke dokter cuma 8%. Cuman sedikit yang datang itu ya. Dan dari yang 8% itu ternyata hanya 60% yang diobati. Kebanyakan ke dokternya perempuan, ini saya gimana ya? Udah Pak, udah wayahnya, udah tua gitu ya. Nah, kalau ke saya mah diobati ya, soalnya itu mempengaruhi kualitas hidup gitu ya. Nah, jadi ini adalah kapan disebut dengan berat, sedang, dan ringan ya. Jadi kalau yang pertama tuh penisnya bisa besar tapi nggak keras. Jadi menurut kita mah kayak peyem gitu ya, besar tapi tidak keras. Yang kedua tuh keras, tapi kalau dimasukkan nggak bisa, kayak pisang Ambon gitu ya. Nah, ini yang sering terjebak. Kita tuh suka merasa, enggak, saya sih masih jantan, gitu, masih kuat. Tapi sebetulnya tuh udah agak lembek, kayak sosis. Itu sebetulnya kena yang mild, erectile dysfunction-nya ya. Kudunya itu kita seperti timun. Timun itu karena suruhnya tegang sepenuhnya. Nah, jadi kalau yang masih mild, yang moderate ya, itu berarti gampangannya udah ada gangguan. Harusnya sasarannya seperti timun ya. Dan saya mengingatkan kembali bahwa sebenarnya penis itu pembuluh darah gitu ya. Jadi kalau orang itu lihat sesuatu yang seksi-seksi gitu ya, diraba gitu, nanti otak itu akan menghasilkan namanya itu kayak neurokimia ya, neurokimia yang membuat otot pembuluh darah penisnya itu melebar gitu ya. Nah, kalau dia melebar jadi keras seperti itu gitu ya. Jadi penis itu adalah pembuluh darah. Jadi jangan sekali-kali kita fitness buat membesarkan otot penis, nggak bisa. Karena penis itu bukan otot, dia adalah pembuluh darah gitu. Nah, kalau nggak diobati gimana? Ternyata tuh orangnya kualitas hidupnya menurun. Bisa cemas, bisa hubungan rumah tangga retak, mencari alternatif pengobatan yang belum terbukti, omong-omong komunikasinya berkurang, dan sering merasa tidak normal dan berdampak pada istri, pada
pada pekerjaan ya. Nah katanya sih kalau benar-benar gak diobati itu bisa sampai depresi. Jadi sedih ya gitu ya. Karena kalau laki-laki kan identik dengan kejantanan. Kok aku gak berdaya gitu ya. Nah itu jadi sampai depresi. Nah sekarang ini dihubungkan antara si seksual itu dengan kualitas hidup. Jadi kalau orang itu tuh gampangannya impoten ya, disfungsi ereksi, dia kayak sosis ya, itu mengganggu kenikmatan kualitas hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kalau orang udah hubungan seks itu mengeluarkan hormon dopamin ya. Dopamin itu keluarnya kalau kita makan sama hubungan seks. Tapi ternyata kalau kita makan enak, polukan itu cuma 300 gitu. Tapi kalau hubungan seks 500. Jadi kalau sampai nggak bisa hubungan seks tuh kayak ada sesuatu yang kurang. Dulu udah 500, sekarang kok 300. Bisanya makan elukan tapi nggak bisa keras gitu. Nah itu ternyata mengganggu sekali itu ya. Seperti itu. Nah, tapi ternyata disfungsi ereksi itu juga mengganggu si pria dan wanita pasangannya. Jadi pasangannya itu, kalau suaminya itu lembek gitu ya, aduh kok nggak keras, itu keinginannya aja jadi turun. Nah, bisa puas nggak apalagi, keinginannya aja turun ya. Nah, kalau sudah mengalami lembek ya suaminya itu, disfungsi ereksi, tambah hilang lagi keinginannya, tinggal sedikit, seperti itu. Nah, ini penyebabnya sih ya. Cuma prinsipnya itu, teman-teman sekalian, bahwa si penis itu kan adalah pembuluh darah. Jadi setiap yang merusak pembuluh darah itu, dia akan mengganggu penisnya. Ya. Misalnya hipertensi, itu kan di pembuluh darah rusak, kudu turunkan. Diabetes, gulanya harus normal. Sakit banyak pikiran, harus diobati. Pernah penyakit dipasang ring dan sebagainya juga harus kita normalkan, karena pembuluh darah itu yang harus kita jaga. Termasuk stres, alkohol, merokok itu jangan merusak pembuluh darah. Kalau obat-obat anti hipertensi mengganggu ya diganti ya. Nah kemudian kalau pasien itu ada kencing manis itu 64% itu ada gangguan disfungsi ereksi. Kalau merokok 43, kalau pernah pasang ring 75, kalau hipertensi 52, kalau kolesterolnya tinggi banget 80, karena pembuluh darahnya penis itu udah ketutup sama lemak, gitu ya. Nah ini adalah geng yang jahat yang merusak pembuluh darah. Gula tinggi, lemak tinggi, hipertensi, dan kegemukan. Jadi harus dijaga sekarang itu diasuransikan pembuluh darahnya. Jadi jantung kita kuat, pembuluh darahnya nyumbet ya karena jantung pasang ring. Otak kita pinter, tapi kesumbet sama kolesterol, sama tensi tinggi, ya jadi stroke ya. Stroke, stres, dan selesai, seperti itu. Dan penis itu sebetulnya menjadi parameter. Jadi penis itu diameternya 1-2 mili. Kalau penisnya aja udah lemah, hati-hati. Dia juga berarti ada ancaman ke jantung dan ancaman ke stroke. Karena mereka pembuluh darahnya lebih gede-gede. Pasti yang tersumbat kan kecil dulu. Jadi kalau orang kok udah lembek ya, ini hati-hati. Karena harus kita obati, karena itu juga mencerminkan pembuluh darah di tempat lain. Ya. Jadi sebutkan bahwa penis itu menjadi barometer kesehatan endotel dan kardiovaskuler. Endotel itu permukaan dari pembuluh darah. Berarti kalau dia tuh udah impotensi, hati-hati stroke, hati-hati jantung, hati-hati tersumbat pembuluh darahnya di kaki seperti itu ya. Nah, gimana kalau ngobatinya untuk disfungsi ereksi? Kalau tadi kan kalau nggak ada keinginan kudu testosteron pilihannya, disuntik namanya Nebido gitu ya. Tapi kalau untuk disfungsi ereksi dikasihnya penghambat PDE5. Penghambat PDE5 kalau nggak mempan baru dikasih vakum, nggak mempan lagi baru dioperasi. Nah, jadi gampangannya itu kalau dikasih PDE5 itu pembuluh darahnya tuh jadi melebar gitu ya. Jadi kalau dia tuh melihat sesuatu yang merangsang, maka neurokimianya itu akan melebarkan pembuluh darah. Tapi kalau udah tua, neurokimianya itu sedikit lah gitu ya, gampang dirusak oleh namanya PDE5. Oleh sebab itu obatnya PDE5 inhibitor itu adalah ini tuh satu sel pembuluh darah gitu ya. Nah, kalau kita tuh udah usia ya, pembuluh darahnya tuh banyak kolesterolnya, dia tuh akan dirusak oleh zat jahat namanya PDE5. Nah, gampangannya ada obat yang namanya PDE5 inhibitor yang akan memblok PDE5 jahat ini sehingga pembuluh darahnya tuh jadi lancar masuk ke pembuluh darah penis sehingga dia menjadi keras. Nah obatnya di pasaran tuh ada 3 ya, sildenafil, ada namanya Viagra dan teman-temannya, tadalafil dan vardenafil ya. Di situ kalau ini prinsipnya tuh mula kerjanya adalah 60 menit ya, 2 jam dan 25 menit. Tetapi bedanya kalau si tadalafil ini dia tuh bisa sampai 36 jam. Jadi kalau misalnya pagi ini hubungan, besok masih pengen hubungan, minumnya tadalafil. Tapi kalau cuma sekali aja, sildenafil apa vardenafil. Ya. Ada yang 25 menit, ada yang 60 menit. Nah milihnya gimana? Ya milihnya tuh
Tergantung, jadi pengen yang mana? Pengen beli Levitra, boleh. Levitra namanya Vardenafil. Itu 30 menit sebelum hubungan. Kalau Viagra, bisa 50 mg, bisa 100 mg, itu 1 jam. Kalau Cialis itu 2 jam, tapi efeknya 36 jam. Tapi ada juga yang gini, aku nggak mau tiap kali hubungan baru minum, pengen alami kayak anakku umur 20 gitu. Bisa, kudu minum Cialis yang 5 mg. Tiap hari kudu minum dia. Jadi kira-kira harganya tuh 30 ribuan gitu. Jadi mungkin sebulan 100 sejuta kira-kira. Tapi itu dia akan dalam darah konstan. Jadi nggak harus kalau mau hubungan. Jadi pagi itu bisa ereksi lagi kayak masih remaja. Kalau mau dipakai, udah siap tinggal dipakai. Cuman kudu tiap hari. Kalau yang ini 1 jam sebelum rata-rata, yang Levitra sama Viagra itu. Nah, jadi 1 jam sebelum baru boleh diminum ya. Harganya berapa? Kira-kira tuh 150.000. Kok mahal ya? Nah, memang itu. Obat untuk kenikmatan tuh mahal gitu ya. Jadi mahal semua ini, 150 ribuan. Yang ini 30 ribu, tapi tiap hari kudu minumnya. Tapi ada juga produk yang Indonesia, itu 100 ribuan lah kira-kira. Antara 90 ribu. Ada yang diisap, jadi nggak usah pakai minum, namanya Viastar, Ciastar ya. Ada yang di tablet kayak Viagra, namanya Legra, ini 100 ribu. Kalau yang original 150. Diminum kapan? 1 jam sebelum hubungan kira-kira. Tapi efeknya 3 jam ya. Jadi jangan terus ditinggal makan, ditinggal pergi-pergi dulu, wah nanti efeknya udah hilang. Sama khusus yang namanya Sildenafil, Viagra dan teman-temannya, itu harus diminum sebelum makan gitu. Karena kalau setelah makan, itu ternyata darahnya banyak masuk ke usus. Jadi yang ke penisnya sedikit gitu. Jadi khusus yang Sildenafil ini harus sebelum makan. Diminumnya, kalau bisa perutnya jangan terlalu terisi ya. Tapi kalau yang tadi, yang si Levitra ini boleh sebelum, boleh sesudah. Kalau Cialis kan efeknya 36 jam. Kalau ini 3 jam ya, Levitra mau Viagra. Nah, kalau yang tiap hari diminum, udah tinggal main sewaktu-waktu. Jadi kayak alami lagi gitu. Tapi dia kudu minum sehari Cialis yang 5 mg. Itu kalau gangguannya adalah disfungsi ereksi, jadi lembek gitu ya ereksinya. Cuman jangan beli di luar ya, yang misalnya ini urat kuda, kopi rempah greng, Kobra Sakti, Spartak, Jaguar Black, Purwaceng Extra, urat naga, itu ditarik sama Balai POM tiap tahun tuh 50 merek. Itu karena isinya nggak keru-keruan. Jadi takutnya ada campuran obat yang bisa tensi tinggi, memecahkan pembuluh darah gitu. Jadi beli obat ini aja 3 ini. Yang 3 ini aja. Ya, yang udah terregistrasi. Nah, kalau si Levitra tuh belum ada mituknya ya. Kalau si Cialis ada, tapi bentuknya isap. Kalau Viagra banyak sekali Viagra. Karena dia tuh yang paling pertama ada ya. Nah, cuman satu aja syaratnya ya, nggak boleh diminum sama obat jantung yang namanya tuh Sedokat, ISDN, nggak boleh. Karena sama-sama melebarkan pembuluh darah, nanti tensinya drop. Tapi selain itu boleh. Ya, kalau pengen minum gimana? Aku sama dokter dari Pasangring suruh minum ISDN, Sedokat, ya Nitrokaf. Itu biasanya kita 3 hari jangan minum dulu, terus dia minum nanti Viagra, Levitra atau Cialis, terus 3 hari kemudian minum lagi. Tapi nggak boleh bersamaan. Ini syaratnya itu aja yang nggak boleh gitu ya. Efeknya itu aja yang bahaya. Yang lainnya nggak bahaya. Jadi efeknya ke depan ya, efeknya mengeras gitu ya. Kalau nggak sembuh, ada lini kedua, itu dipakai suction, pakai vakum gitu ya, ditarik. Nanti udah pembuluh darahnya masuk, dikaretin bawahnya, gitu ya. Tapi jarang digunakan sih ini, soalnya mesti bawa karet, mesti bawa kayak botol susu di kemana-mana gitu ya. Jadi ribet gitu ya. Ada juga yang disuntik ya, disuntik juga ada. Tapi siapa yang berani nyuntik sendiri gitu ya? Itu mungkin di luar negeri, kalau di Indonesia nggak payu ya. Atau ada juga yang bentuknya mius, dimasukkan ke dalam lubang, disemprotkan. Cuman ini juga nggak payu, karena apalagi dimasukkan gini, kena air sabun aja perih rasanya ya, pasti yang di Indonesia tuh nggak laku. Yang ketiga dioperasi ya, dioperasi, dipasang seperti ini. Nanti kalau nggak dipakai diturunkan, kalau dipakai dinaikin lagi. Nah seperti itu ya. Tapi saya nggak pernah juga lihat yang dioperasi. Biasanya pasiennya tuh dengan obat-obatan udah langsung ke retimun gitu ya. Jadi kok saya nggak sampai seperti ini gitu. Dan ada juga yang bentuk isinya tuh kalau dipencet ada airnya masuk juga ada seperti ini ya. Tapi katanya di Singapura udah mulai rame pakai operasi di penisnya itu. Ini lini ketiga ya. Baik, nah yang ketiga tadi kan pertama kepinginan nggak ada testosteron. Pingin tapi nggak bisa kenceng, Viagra, Levitra, Cialis. Ada juga ejakulasi prematur, jadi gampang keluar gitu ya. Gampang keluar, ya sebut juga namanya apa editansil, ejakulasi dini tanpa hasil ya. Tapi katanya 30% nih yang sakit ini.
ejakulasi dini ini ya. Sebenarnya normalnya berapa sih orang tuh masuknya penis sampai keluar spermanya gitu ya. Nah, mungkin merujuk dari filmnya si Noah ini aja ya. Noah ini sama Luna Maya sama Cut Tari itu ya. Nah, kalau teman-teman melihat, mereka tuh durasinya sekitar 5-7 menit gitu ya. Jadi yang si Noah aja ganteng gini 7 menit. Jadi kita jangan berpikir seperti video-video porno itu bisa setengah jam, itu enggak itu ya. Jadi normalnya tuh 4-7 menit. Nah, untuk si ejakulasi dini itu dulu dianggap nggak apa-apa, nanti udah keluar main lagi ya. Tapi sekarang ini udah nggak bisa, karena sekarang ini kan kalau bisa wanita juga harus kita pikirkan, kudu bisa puas juga. Nggak bisa 1 menit ya udah bisa orgasme gitu ya. Kalau dulu nih wanita nggak usah menikmati nggak apa-apa, tapi sekarang ini nggak bisa ya. Akibatnya pada istri ya sering kecewa, nangis, nggak bisa tidur, suka jengkel ya, nantang suami, udah siap? Jangan bikin pusing kepala aja gitu ya. Menghindar akhirnya. Ada yang mencakar, menggigit, minta cerai, selingkuh, katanya kayak gitu ya. Dari beberapa laporan ya. Pada suami apa? Ya tentunya suami yang tidak sensitif pada kebutuhan istri, semenit udah keluar ya. Mencegah istri pegang penis, nanti cepat keluar gitu ya. Kurang mencumbu istri, nah ini akibatnya. Karena baru bercumbu udah keluar ya. Suami menghindari koitus karena selalu merasakan kekecewaan, ya. Jadi malas mesti nanti suami istrinya marah ya. Suami takut tegang menjelang koitus, makin takut, makin tegang, makin cepat keluar dan lama-lama jadi impoten. Jadi penis itu juga kayak otot ya. Use it or lose it gitu. Pakai kalau nggak hilang sama juga itu ya. Nah menurut kriterianya itu orang dengan ejakulasi prematur tuh kalau dia kurang dari 1 menit gitu ya. Nah 1 menit, ada juga mengatakan 2 menit gitu ya. Dan sudah 6 bulan dan bikin stres orang itu maupun pasangannya ya. Bagaimana caranya supaya sembuh? Caranya itu dengan cara start stop metode. Jadi start itu mulai masturbasi, hubungan seks, mau keluar berhenti dulu gitu ya. Berhenti dulu, mulai lagi 5 kali diulangi. Atau dengan cara squeeze teknik. Jadi pada waktu mau keluar cepat-cepat dipijit antara kepala dengan batang penisnya, namanya squeeze teknik gitu ya. Tapi kalau saya tuh agak kelamaan pakai obat wajah gitu ya. Nah, obatnya itu juga ada. Jadi obat untuk mengurangi ejakulasi prematur itu adalah obat-obat antidepresan ya. Sama bisa dikasih topikal anestesi. Jadi topikal anestesi itu ada namanya tuh EMLA, Topsi, dioleskan. Tapi kudu pakai kondom ya. Kalau enggak istrinya juga sama-sama enggak terasanya gitu. Kenapa lama banget sama-sama enggak terasa itu gitu ya, seperti itu. Nah, ini obat-obatannya yang untuk disfungsi ereksi ya. Yang ejakulasi prematur maksudnya. Yang paling bagus harusnya tamoxifen tapi nggak ada di Indonesia ya. Yang Indonesia tuh fluoxetine, sertralin, escitalopram, tramadol, sildenafil sama si krim-krim ini bisa dibeli itu ya. Kapan diminumnya? Ada yang boleh on demand 2 jam sebelum hubungan. Ada juga kalau memang orangnya depresi, mas sekalian aja dikasih tiap hari. Karena orangnya kan depresi itu udah dikasih aja nggak apa-apa. Jadi dia bisa menyembuhkan ejakulasi prematur ya. Ada juga beberapa posisi seks yang dianjurkan ya. Katanya yang paling bagus tuh yang wanita di atas. Jadi udah mau keluar, cepat-cepat suruh stop gitu ya. Tapi kalau istrinya jengkel jadi langsung disekalian biar keluar gitu ya. Nah, jadi itu penyakit laki-laki 3 itu ya. Tapi katanya laki-laki itu tuh udah sering dia harus hidup dari ada gempa bumi, dari penyakit yang menakutkan, banyak penderitaan di jiwanya. Tapi katanya tragedi yang paling mengerikan itu adalah kalau sampai tragedi itu juga terjadi di ranjang, katanya seperti itu ya. Oleh sebab itu teman-teman yang ada gangguan gairahnya, ada gangguan kekerasannya atau ejakulasi prematur, ya nanti bisa diobati dengan obat tersebut gitu ya. Nah sekarang yang wanita, nah untuk yang wanita tuh terus terang saya nggak punya pengalaman karena nggak ada, dok aku tuh nggak bisa orgasme itu nggak pernah ada tuh ya. Jadi atau dok aku tuh nggak bisa basah gimana ya dok, juga nggak ada. Atau aku kok bisa orang kepingin deh suamiku itu juga kok nggak ada itu ya. Jadi memang untuk wanita ini saya kurang begitu menguasai itu ya. Nah jadi wanita juga sama, jadi nggak ada keinginan atau selalu menghindar gitu ya. Jadi kalau ada suaminya pura-pura tidur itu bisa. Yang kedua adalah wanita itu nggak bisa basah gitu ya, nggak kepingin tapi nggak bisa terangsang gitu ya bisa. Ada bisa juga basah, bisa kepingin, bisa basah, nggak bisa orgasme juga bisa ya. Dan ada juga yang nyeri ya, nyeri itu pada waktu hubungan seksual dan vaginismus itu juga ada. Vaginismus itu kalau udah masuk otot vaginanya kontraksi. Tapi terus terang untuk wanita ini saya kok nggak punya pengalaman itu ya.
ngobati dispareunia vaginismus, nggak bisa orgasme. Yang gampang tuh laki-laki tuh dengan mudah terobati. Oh, perempuan tuh susah gitu ya. Jadi faktor umur ya, kemudian faktor pendidikan, faktor emosi, faktor kualitas cintanya sama suami gitu ya. Faktor suaminya tuh gimana? Kalau suaminya aja cepat keluar ya pasti dia ikut sakit gitu ya. Dan faktor hormon, misalnya udah kena menopause ya. Nah, saya akan mengulasih tentang cinta aja ya. Jadi bagaimana kualitas relationship antara partner. Jadi teman-teman sekalian, jadi ada buku yang dikarang oleh Gary Chapman. Jadi wanita itu tuh dia jadi pengen hubungan seks kalau dia tuh merasa disayang gitu. Cuman sayangnya bahasa cintanya tiap wanita tuh lain. Ada namanya act of service, dia senang kalau diladeni gitu ya. Ada word of affirmasi, senangnya mama cantik, mama tuh baik, pinter. Ada yang pengennya bersama-sama terus ya, quality time ya. Ada yang senangnya dipeluk ya, dipeluk terus ya. Ada juga yang dikasih hadiah gitu ya. Tapi ingat kalau ngasih hadiah tuh jangan ngasih bunga 1 pot, jangan. Jadi kalau ngasih bunga sehari 1 dicicil. Hari ini 1 bunga anggrek, besok dikasih bunga matahari, 3 dikasih bunga babadotan. Jadi sehari 1 lah gitu ya. Tiap istri itu atau tiap pasangan tuh punya yang menonjol mana gitu ya. Kalau dia senangnya dikasih hadiah, tiap hari diomongin, mama tuh cantik, mama tuh baik, mama tuh pinter ya. Kalian juga pret. Mana hadiahnya gitu. Itu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita ini sebagai suami kudu tahu bahasa cintanya. Tapi kalau kita suaminya tuh tell me ya udah aja dikasih tahu. Pah, udah diajarin tadi, aku bahasa cintanya hadiah. Udah dikasih hadiah aja biar aku tambah cinta gitu, langsung aja. Jadi yang tadi ya, jadi ada yang memang senangnya tuh suami tuh memberi kesediaan untuk menolong. Ada yang kata-kata diberi dorongan semangat, penghargaan, ya mendengarkan secara aktif. Ingat ya, komunikasi itu bukan ngomong, mendengarkan juga komunikasi ya. Ada senangnya kebersamaan, ya ngobrol-ngobrol kemana-mana bersama ya. Sampai kalau ke tempat kerja juga pengennya barengan ya. Tapi ada juga yang pengen sentuhan, dipeluk, dielus-elus gitu ya. Dan ada juga yang sukanya dikasih hadiah gitu ya. Tapi Jessica kemarin udah WA itunya. Saya mah 5-5-nya gimana? Aduh, kalau itu 5-5-nya mungkin jadi suaminya gangguan seksual ya. Jadi istrinya sembuh, suaminya jadi ikut sakit gitu ya. Nah, ini contoh adalah yang pengen dibantuin. Misalnya, pasangan sedang kerepotan, butuh bantuan, ya. Tapi sebetulnya nggak terlihat, tapi cepat-cepat. Misalnya sedang repot masak, bantu masak, potong sayur, ajak ngobrol, gitu ya. Nah, kalau dia lagi betulin mobil, bantuin. Itu cocok, dia merasa dicintai. Tapi kalau yang diomongin, wah, mama tuh wanita yang luar biasa, merupakan anugerah buat papa, ya. Orang kata walaupun dibohongin nggak apa-apa. Ya, halo, bahagia, gitu ya. Kalau senangnya itu sih, ada juga yang ditemani, ya. Dia merasa senang kalau ditemani. Cenderung tuh gak nyaman kalau dia sendirian. Ya, berarti harus kemana-mana ditemani, ya. Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang pengennya dipeluk, ya, dipeluk. Memang pelukan tuh mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi kalau dipeluk tuh akan rasa ayem, gitu ya. Tapi jangan peluk-pelukan lebih dari 2 menit, nanti keluar jatuh cinta, ya. Gitu. Jadi kalau dipeluk itu 2 menit aja. Gitu. Aduh, kangen nggak ketemu, ya. Ketemu teman-teman penabur dipeluk 2 menit, begitu di 2 menit dipeluk terus setelah itu bisa keluar cintanya. Ya, tapi kalau sama suami oke, sama anak oke. Karena memang ada yang bahasa cintanya tuh bentuknya fisik gitu ya. Dan ada juga kasih hadiah ya. Kalau susah masak nasi ya beliin rice cooker ya. Kalau suka make up ada salahnya beli lipstick ya. Yang murah apa yang mahal? Yang biasa aja. Yang penting mah rutin seminggu sekali gitu ya. Dia merasa aduh disayang lagi. Kalau langsung dikasih 4 percuma. Nanti papa jahat. Papa mah percuma lah, nggak pernah ngasih mama apa-apa. Mending dikasih 1-1. Dicicil kalau perempuan mah harus seperti itu ya. Nah, baik sekalian, untuk selera keinginan tuh ada juga di Amerika, ya nggak tahu Liana ini bisa titip nggak ya, ada namanya flibanserin. Itu untuk meningkatkan daripada libidonya pada wanita itu ya. Tapi di Indonesia nggak ada. Jadi obat ini oleh kaum wanita harus segera di-launching walaupun penelitiannya itu belum sempurna karena katanya ini berguna untuk menekan libido, tapi nggak ada di Indonesia ya. Nah, yang kedua, kalau udah nggak ada kepinginan, makanya tadi harus dirayu ya pakai bahasa cinta. Kalau udah bisa nggak dia tuh basah. Nah, jadi jangan sampai belum basah langsung dimasukin, lecet semua nanti ya. Pasti trauma dia nanti ya. Tiap hubungan babak belur gitu ya. Oleh sebab itu kita harus pintar namanya foreplay. Nah, foreplay itu ini ada urutan yang paling sensitif gitu ya. Dari klitoris, vagina, nipple, breast, dan labium gitu ya.
Tapi nomor rajanya banget itu adalah klitoris. Ya. Nanti kalau pulang bisa dicoba dicari di mana ya letaknya ya. Lihat di anatomi di YouTube gitu harusnya di mana ya. Tapi jangan salah mijit ya nanti ke uretra tempatnya pipis. Nanti diunyak-unyak malah infeksi kencing nanti. Nanti harus minum ciprofloxacin jadi urusan itu ya. Seperti itu. Tapi ada juga obat yang katanya tuh bisa membuat cepat basah. Namanya itu Eroset CTD. Jadi kayak pompa vakum, nah itu di vakum kayak mos ya, ujungnya tuh ada pompanya. Tapi saya juga nggak pernah nyoba. Dulu pernah tuh hari saya ikut seminar seksologi, ada yang beli seperti ini, itu dijualin. Dulu sih harganya sekitar 1,5 juta gitu. Nah itu bisa nyedot klitorisnya jadi cepat basah. Tapi apakah betul alat dipakai? Saya nggak punya pengalaman juga itu ya. Nah, tapi bisa juga sepertinya tuh yang penting foreplay itu kan klitoris. Beberapa menggunakan apa fingering ya, pakai tangan, itu ya boleh ya. Mau oral sex boleh nggak? Boleh, gitu ya. Seperti itu. Yang penting tempatnya kudu bener. Kalau nggak bener nanti gawat ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah gangguan orgasme. Jadi udah pengen, udah basah, nggak bisa orgasme. Itu susah lagi gitu ya. Jadi harus diberi edukasi suami istri. Dia kudu merasakan yang bertempat terangsangnya di mana. Suaminya kudu latihan sama dia ya. Mengeksplorasi tempat-tempat yang membuat dia nyaman. Mungkin juga ada pakai vibrator ya. Dan nanti Dr. Awin bisa menceritakan tentang Kegel exercise, yaitu melatih otot dasar panggul. Jadi katanya juga bisa membantu itu ya. Nah, karena saya nggak punya pengalaman di bidang orgasme pada wanita, kalau laki siap gitu ya. Tapi kalau wanita, nah itu agak bingung ya itu ya. Jadi yang pinter laki-lakinya kudu jadi tutor kalau menurut saya itu. Supaya dia bisa jadi orgasme. Itu kalau dia nggak bisa orgasme. Jadi itu aja lah Bapak-Ibu sekalian ya. Saya harap setelah pertemuan kita sore hari ini, semua tambah mesra, tambah tahu tentang masalah seksual yang mungkin ada, dan nanti kita bisa memecahkannya gitu ya. Karena kalau nggak tahu kan pusing ya, tapi kalau dengan tahu, saya harapkan kita nanti bisa memecahkan masalah seksualitas dalam kehidupan keluarga kita ya. Nah, ini akhir kata, Bapak sekalian, ini istri saya ya, dokter juga. Ini anak saya juga udah dokter ini ya. Ini anakku yang nomor 2 juga dokter gigi semester 7 gitu ya. Ya, mungkin jadi ajang pertemuan, jadi ajang cari besan juga boleh di sini ya. Baik, saya kira itu aja Pak Budi sebagai moderator, Pak Ketua, terima kasih untuk sharingnya untuk hari ini. Untuk bahannya kalau yang kepengen sudah saya kirim ke Pak Ketua, silakan dibaca lagi gitu ya. Kalau yang mungkin terlalu cepat ya, itu bisa dibaca lagi dan mungkin kita perdalam aja lewat seksi tanya jawab gitu ya, seperti itu gitu. Tapi nggak tahu bisa ditangkap ini enggak apa yang saya sampaikan, Pak Ketua? Belum sih di unmute Pak Ketua, masih di unmute. Bisa, sudah bisa tangkap. Aduh, tuh syukur kalau gitu ya. Iya. Tapi ini kan pendek, ya? Kenapa? Memang waktunya nggak panjang, tapi betul. Tapi yang penting tuh bisa nggak kita maksudnya menangkap esensinya yang saya terangkan, di mana gangguan itu kan bisa dari keinginan, ya, bisa kemudian perangsangan sama orgasme itu kepuasan. Wanita juga sama. Kalau laki-laki gampang, udah berobat sama aku, diobati beres. Jadi nggak ada keinginan disuntik testosteron, nggak gitu keras dikasih sildenafil, vadalafil, sama tadalafil. Kalau cepat keluar dikasih obat-obat golongan antidepresan. Jadi nggak depresi, jadi cool gitu ya, sama jadi bertahan lama. Tapi tahan lamanya jangan setengah jam ya, karena rata-rata tuh 4-7. Jadi si Arielnya Noah itu sama Cut Tari sama Luna Maya tuh juga cuma 6 menit gitu. Itu aja tambah bolak-baliknya. Kalau dia full terus tuh paling cuma mungkin 5 menit gitu. Nah, untuk wanita juga sama, keinginan. Nah, keinginan tuh tolong bahasa cintanya kudu dimengerti itu ya. Kedua tuh perangsangan harus bisa basah ya. Cuma juga kembali nggak ada obatnya ya. Kecuali beli jelly itu ya. Yang ketiga orgasme itu juga terus terang susah karena kalau wanita tuh udah terangsang paginya tuh digetak dibentak gitu ya. Dia ingat, aduh, tadi pagi kok dibentak ya. Sakit hati itu nggak jadi orgasme itu. Jadi benar-benar tuh kompleks itu untuk mengalami orgasme itu. Jadi terus terang kalau saya mau enak ngobati yang laki-laki aja. Itu mudah semua kalau laki-laki.
Nah, itu yang bisa sampaikan saripatinya gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you Pak Yosep. Luar biasa ya penjelasannya. Walaupun sebetulnya mungkin kita udah banyak yang tahu tentang itu, tapi ini kembali diingatkan, khususnya apalagi kita di umur 50 ini, ya tidak bisa tidak, kita harus akui bahwa organ tubuh kita ini sudah mengalami penurunan, begitunya. Ya, betul. Ya. Oke, kalau gitu supaya lebih afdol, siapa yang mau nanya silahkan di chat, atau mau raise hand juga silahkan. Silahkan di-unmute sendiri ya, kalau yang mau nanya ya. Yang pasti mah Edi itu nomor 1 tuh. Oh, Edi ya. Mana Edi, tapi Edi lagi nyetir. Ed, trek nanya naon, Ed? Ya. Kenapa nama saya dibawa-bawa gitu? Halo, sorry. Ya. Udah di rumah. Ya, silakan. Oh, udah di rumah, ya. Ibu sempat menikmati presentasinya enggak, Edi? Ya, denger. Oke. Ya, baik kalau itu ya. Cuma itu, aduh mau curhat juga deh, sedih nih. Gimana tuh, Edi? Ya masalahnya saya udah setahun setengah udah nggak ketemu istri nih. Oh, lah istrinya di mana? Istrinya Singapura. itu. Oh, Istri gitu. Singapura. Aduh, ya. Iya, jadi udah pisah 1,5 tahun nggak. Saya mau ke sana, saya males karantinanya, dia ke sini kalau balik lagi karantina juga gitu. Nah, solusinya apa tuh, Dok? Kayak gitu, Dok. Yang baru. Iya. Ya, terlihat yang baru. Iya. Itu ada Pak Usman, sama Pak Usman nggak boleh cari yang baru mah. Ya paling ya. Apa? Ya, kawin siri aja, kawin siri gitu. Ya, kawin lagi boleh nggak tuh Pak Usman tuh gimana? Cenah itu. Dia 1,5 tahun sama istrinya pisah. Kawin aja boleh nggak, Pak Usman? Kawin itu beda sama nikah loh itu. Nah, gitu. Ini secara etimologi itu kawin sama nikah itu beda. Tadi kalau nikah itu sehari 3 kali. Apa yang Sorry, saya bukan nanya ini. Yang tadi antibiotiknya sehari 3 kali. 2 kali aja, 2 kali. Jangan 3 kali, 2 kali. Iya. Pagi 1, malam 1, ya. Kali nanti mungkin bisa japrian sama Yosep ya. Iya, konsultasi pribadi. Gimana, Dok? Gimana solusinya untuk saya ini, Dok? Istrinya nggak ada di tempat. Ya kalau secara kedokteran paling boleh juga nggak onani. Nah, kalau onani kan dia bisa terangsang, bisa kepingin, terus bisa tegang dan bisa keluar. Memang itu udah masuk 4-4-nya kecuali kepuasannya yang beda itu. Jadi satisfaction-nya. Kalau memang seperti itu, onani itu nggak apa-apa. Kalau secara kedokteran loh ya. Nah, karena anti sperma yang nggak keluar itu, ada beberapa kasus tuh saya melihat itu pasien-pasien yang prostatnya gede. Nah, yang prostatnya gede itu ternyata kok mereka tuh jarang hubungan dulu gitu. Terus prostatnya tuh pada gede. Nah, itu kan kudu jadi nggak bisa pipis ya. Nah, kalau nggak jadi kencingnya susah. Nah, kalau dioperasi bisa pipis lagi, tapi seringnya ngompol. Nah, kalau ngompol lebih parah lagi gitu ya. Jadi gimana? Onani itu menyebabkan prostat atau gimana? Tidak. Kalau onani kan alami gitu, bisa mengeluarkan. Jadi kalau menurut saya secara kedokteran boleh itu. Daripada kawin lagi ya Pak Usman ya. Gitu ya. Beli seks doll aja, Edi. Gitu. Kenapa? Boneka ya? Boneka ya? Iya. Boneka ya. Tuh ini Vivi udah jawab gitu. Harus setengah mah udah onani ya gitu, udah dijawab gitu ya. Vivi kok udah jadi pakar udah ini. Bosen. Iya. Oke. Cukup. Tahu aja. Ya. Yosep ada yang nanya nih, Ya. obat-obatan mungkin ada efek sampingnya, gimana tuh? Jadi sebetulnya tuh efek sampingnya tuh ada tuh guyonan tuh mainan tuh gini. Lah kalau obat tadi mah efeknya ke depan, jadi nggak ada ke samping gitu. Jadi nggak ada efek samping karena ke depan semua. Jadi kadang-kadang guyonan di kedokteran tuh itu obat apa yang nggak ada efek sampingnya? Semua bilang A, B, C, D. Enggak, itu obat Viagra. Mesti efeknya tuh ke depan, nggak ada ke samping gitu. Tapi sebetulnya tuh karena dia pembudarnya melebar, ada beberapa tuh suka wajahnya tuh kayak panas gitu ya, flushing. Ada jantungnya berdebar-debar karena si pembudarnya kan melebar seperti itu.
gitu. Tapi kalau dosisnya yang cukup sih nggak masalah gitu. Sama ada juga yang katanya tuh priaprismus, udah keras nggak bisa kecil lagi. Tapi itu mungkin yang overdosis. Namanya priaprismus tuh jadi bisa masuk terus tapi nggak bisa keluar gitu. Sehingga kudu disedot darahnya. Tapi saya nggak pernah dapat kasus priaprismus seperti itu. Jadi gampangannya itu nggak ada efek sampingnya lah itu. Ya, karena kalau dia nggak keras, pasti hubungan suami istri kan kalau di kita udah umur 50-an, kan ada nggak gitu sering gitu ya. Nah, kalau gitu sering itu kudu berkualitas gitu. Berkualitas itu kudu, jadi memuaskan gitu ya. Nah, kalau nggak puas tuh kan tentunya mengganggu kualitas hidup ya. Dan beberapa laporan juga kalau nggak pernah hubungan itu tuh berhubungan dengan ada yang prostat katanya gitu ya. Dan berhubungan juga dengan ya itu karena mungkin gitu ya, ternyata orang-orang yang nggak pernah berhubungan tuh umurnya secara rata tuh lebih pendek gitu daripada yang hubungannya rutin. Ya bisa juga karena gini itu dia nggak berhubungan karena pembuluh darahnya kan udah tersumbat, otomatis dia gampang kena jantung, gampang kena stroke juga bisa seperti itu. Jadi kalau boleh teman-teman yang ada di penabur ini ya harus rutin ya. Tapi jangan lupa juga kalau keinginannya tadi ada questionnaire-nya. Kok gampang capek, ngantuk terus ya, diperiksa testosteron. Nah, cut off point testosteron itu di 350. Kalau di bawah 350, kudu disuntik gitu ya, suntik libido itu. Nah, tapi dengan suntikan itu juga akan membantu disfungsi ereksinya. Tapi ada juga yang aku tuh sebenarnya nggak apa-apa, bagus, cuman kekerasannya yang kurang, itu baru ditambah tadi ya. Golongan sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Cuman 3 tok yang ada di Indonesia itu. Seperti itu. Oke, Pingli mau nanya. Saya nanya dong. Oh iya, silakan. Thank you ya pemaparannya. Halo semuanya. Oh iya, ya Jessica. Ya. Jadi Osin dulu. Ya. Tadi aku sempat disebut juga ya. Bahasa kasih yang 5 itu ya. Nah, ketepen 55-nya. Tapi kenyataannya suamiku malah jadi betah di rumah loh. Terus lebih rajin cari duit buat beli kado soalnya. Iya. Jadi bagus itu, banyak bahasa kasihnya banyak tuh. Nah, terus aku mau nanya nih, berarti kalau yang katanya sering berhubungan itu nggak prostat itu berarti bukan mitos ya? Itu memang secara kedokteran juga memang membantu gitu ya? Atau gimana? Cuman penelitiannya belum ada yang kalau dokter kan penelitiannya kudu ada tipe 1, 2, 3 gitu loh. Baru laporan kasus. Ternyata orang-orang yang prostat itu kalau ditanya balik itu ternyata banyak sebelumnya itu udah nggak pernah hubungan gitu. Karena prostat itu kan menghasilkan air mani. Air maninya nggak pernah keluar kemana itu ya. Nah, akibatnya terjadi pembesaran seperti itu. Tapi kalau yang lancar kan jadi keluar. Nah, itu kan jadinya nggak membesar seperti itu ya. Nah, jadi tapi kalau secara kan kalau misalnya gini, penyebabnya rokok, kanker paru kan udah penelitiannya. Tapi penyebabnya nggak pernah hubungan sama prostat besar tuh belum ada yang meneliti itu ya. Karena mungkin penelitiannya kok aneh sih, kok hubungan seks ditanya-tanya sama prostat. Tapi kalau saya nanya pasien-pasien saya kebanyakan tuh gitu tuh Jess. Jadi tuh suaminya itu harus dirutinkan gitu ya, seperti itu. Rutinkan berapa lama? Itu tergantung orangnya sih. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Memang nggak bisa kayak dulu gitu ya. Kita misalnya dulu waktu masih kawin seminggu 4-5 kali ya. Kalau sekarang itu kita paling ya bisanya seminggu sekali, seminggu 2 kali seperti itu. Tapi kalau boleh tetap harus karena itu tuh mengeluarkan hormon-hormon bahagia juga. Kalau pelukan ya, itu bukan hormon bahagia, hormon kasih sayang seperti itu. Seperti itu. Oke, thank you. Terus kalau buat perempuan ya maksudnya ya, kan usia menopause tuh yang sehat tuh umur berapa ya? Karena saya tuh mensnya masih teratur terus nah itu katanya kalau terlalu lama juga nggak bagus juga ya dok ya. Terus apakah masih ada probability untuk hamil tuh memang masih bisa atau gimana ya? Enggak, biasa umur 46 tuh udah nggak bisa hamil. Jadi paling tua umur 46. Nah, tapi hormon yang banyak itu diduga itu nanti bisa memicu tumor payudara gitu. Karena estrogennya masih tinggi. Jadi yang paling penting adalah kudu check up rutin, misalnya pemeriksaan payudara sendiri. Karena tuh estrogen yang tinggi itu memicunya tumor payudara. Tapi kalau dia belum nggak apa-apa, sudah dijalani aja. Berarti belum berhenti biar aja gitu. Cuman harus
hati-hatinya apa? Cek payudara sendiri, atau check up mamografi atau USG payudara gitu. Karena kalau hormon yang terlalu tinggi itu suka memicu timbul tumor kecil di payudara. Seperti itu. Makanya orang yang tumor payudara, obatnya estrogennya dipunahkan gitu, pakai obat. Dihabiskan. Ya, jadi, tapi ya itu, tapi kan kalau berhubungan dengan suami kan diperiksa sama suaminya. Oh ini nggak ada benjolan, aman-aman gitu. Jadi biasanya juga jarang yang ketemu dengan stadium yang tinggi gitu biasanya. Gitu. Kecuali dia takut berobat, itu yang paling parah. Takut berobat. Oke, thank you, Dok. Ya, sama-sama Jessica. Yang lain yang mau nanya? Dokter Yosef, saya mau tanya lagi. Ya. Kalau turun berok itu apa sih sebenarnya? Turun berok tuh jadi kalau orang tuh sering merokok ya atau sering ngeden, itu si ususnya tuh masuk ke buah pelir gitu loh Pak Edi. Jadi dia sering batuk-batuk, kan tekanan di perutnya jadi tinggi. Dia akan mendorong usus itu masuk ke buah pelir. Jadi namanya tuh apa ya, ya jadi kayak hernia gitu. Nah kalau seperti itu berarti dia harus apa ya, jangan batuk-batuk, jangan angkat-angkat, gitu dioperasi, dibalikin lagi. Gitu. Nggak ada hubungan dengan seks ya? Nggak ada. Tapi tentunya kan kalau buah pelirnya Karena gendut kalau tuh suka jadi nggak enak. dimasas itu katanya dinaikkan supaya seksnya lebih kuat gitu kan? Itu aku nggak tahu juga gitu. Ya. Karena katanya tuh dianggap bahwa wanita dan laki-laki menurut tukang pijit tuh ada rahimnya gitu. Jadi rahimnya tuh dinaikkan, jangan melorot gitu. Padahal pada laki kan nggak ada rahimnya gitu. Jadi tapi nggak ada hubungan dengan seks berarti ya? Nggak ada hubungan dengan seks. Ya. Thank you, Dok. Next. Pada malu-malu, heran deh. Dok, aku mau nanya Dok, Carlo Dok. Ya. Kalau untuk prostat, itu tuh kita gimana cara taunya? Maksudnya apakah ada tanda-tanda sebelum dicek gitu ya? Kalau dicek itu pakai apa sih maksudnya? Metode apa? Itu Metode, satu ya? di lab-nya. Terus kedua, kalau misalkan tanda-tanda kita nggak dicek, mungkin apakah malam-malam sering kencing berkali-kali atau gimana, Dok? Tanda-tanda prostat mulai. Tanda prostat tuh jadi tuh dia kalau kan jadi kayak ada sumbatan dekat kandung kencing. Jadi katanya kalau kencing tuh kayak kudu mengheningkan cipta dulu gitu. Itu sampai di kloset tuh menghentikan cipta gitu ya. Diam dulu, baru cer gitu ya. Nah itu lama kalau udah gitu menghentikan cipta dulu tuh hati-hati gitu ya. Kedua itu kalau udah selesai masih netes. Ketiga nggak puas. Kok udah kencing kok nggak puas ya gitu. Nah itu bisa penyebab daripada pembesaran. Tapi memang kalau untuk tahu besar apa enggaknya kudu USG. USG itu hukumnya adalah 25 mm kubik gitu. Jadi besarnya 2,5 cm kira-kira. Tapi kalau dia tuh di atas 2,5 mm itu berarti terjadi pembesaran. Nah, tapi kalau untuk kanker, periksa kudu satu tok namanya PSA. Ya, jadi PSA itu kalau tinggi berarti cikal bakal kena penyakit kanker prostat. Tapi kalau dia ada PSA tinggi, itu nggak boleh disuntik testosteron. Jadi ibaratnya tuh menyiram bensin pada api gitu, nggak boleh. Jadi kalau PSA-nya tinggi jangan disuntik hormon, gitu ya. Tapi kalau dia PSA-nya normal, suntik hormon. Nanti kalau disuntik hormon tuh nggak cuma tujuannya buat penisnya aja dan libido, itu juga ke kesehatan. Jadi dia ada namanya kardiometabolik, jadi ke jantung, ke metabolisme, ke diabetes gitu. Karena hormon tuh butuhnya sedikit, tapi kalau nggak ada ya repot gitu. Tapi kudu cek dulu di Prodia. Tapi kudu puasa ya kalau cek testosteron itu puasa. PSA itu ya. PSA sama cek testosteron juga sekalian. Oh, cek testosteron. Ya. Kalau PSA itu buat kanker ya? Buat kanker. cek kanker kan? Kanker. Kalau ya besar aja bukan kanker, USG. Oh, USG. Oke. Iya, sama siapa USG ya? Tapi gampang tuh USG. Bila dia besarnya 25 mm udah positif. Besar. Nah, kalau besar berarti ya itu, berarti mungkin itu kurang giat. Berhubungannya juga bisa, gitu. Tapi juga banyak faktor sih ya. Karena kalau kanker pembesaran tuh, mesti kalau di kedokteran tuh faktornya macam-macam gitu, nggak cuma satu. Genetik lah, gitu, masih macam-macam yang penyebabnya gitu. Jadi untuk kalau kita mau ngecek kanker kan, soalnya gini teman aku juga tahu-tahu papahnya stadium 4 langsung meninggal dan dia tidak ada rasa apa-apa gitu loh. Betul. Nah itu apakah prinsipnya kayak kita setahun sekali atau 2 tahun sekali ngecek PSA-nya atau gimana? Ya boleh setahun sekali aja. Setahun sekali gitu ya? Iya, setahun sekali periksa PSA itu boleh. Apalagi kalau ada turunan, misalnya ini turunan ya. Seperti. Tapi biasanya itu sekarang tuh ada juga dicurigai
dulunya pernah nakal gitu. Karena didugai itu kena virus human papillomavirus. Jadi kalau pada wanita kanker serviks, kalau yang laki-laki itu kanker prostat. Jadi ada beberapa gitu ya. Gitu. Jadi dia menginfeksi prostat, jadi gampang terjadi kanker. Ya boleh diperiksa itu PSA boleh ya. Iya. Oke, terima kasih dok. Ya, baik. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Jempling. Gimana Pinky? Dokter Yosef, ini Wian nih. Iya. Gimana Wian? Apa kabar? Ya. Ya, baik dok. Itu baik Yosef. Itu kalau mau tanya yang nerusin Harto gitu, kalau supaya kita itu laki-laki ya mencegah gitu atau menjauhkan dari apa sih namanya tadi kanker prostat. Gimana caranya supaya sehat lah gitu. Thank you. Jadi ya sebetulnya tuh kita punya aturan main hidup sehat gitu ya. Jadi hidup sehat tuh kudu makanan. Jadi sekarang itu udah ada namanya itu makanan itu namanya isi piringku. Jadi isi piringku tuh gini, kalau kita makan nasi 5 sendok, itu sayurnya tuh kudu 5 sendok gitu. Terus ditambah daging sama buah. Jadi nggak boleh kita makan nasi dulu, diambil dulu 2 centong, baru kita ngambil lauk sayur bayam gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus nasi 5 sendok, bayam 5 sendok gitu ya. Jadi kudu seimbang. Namanya isi piringku itu. Terus buah sama lauk pauk. Jadi gizi kudu benar dulu. Nah, kita jangan keliru. Terus kalau kita udah usia kan berarti kudu ngurangi yang barbecue dibakar-bakar. Itu kan karsinogenik gitu ya. Barbecue yang dibakar-bakar itu kemudian juga kadang-kadang gula, lemak terlalu tinggi itu juga bahaya itu ya. Nah, jadi mengatakan gula tuh ngasih makan kanker. Nah, kalau di kita nanti makan teh tawar kayak gitu. Terus kudu olahraga. Nah, olahraga itu juga harus rutin 15 sampai 30 menit seminggu 3 sampai 7 kali. 5 kali ada cukup gitu ya. Terus kemudian gak boleh stres. Jadi panduan umum aja itu untuk mencegah itu. Gak boleh stres sama kudu check up ke dokter. Karena kadang-kadang tuh kita nggak tahu penyakitnya, dokter yang tahu gitu. Ikut medical check up ya. Kalau di Semarang sih murah meriah, jadi cuma 435 udah cek paru-paru, rekam jantung, SGPT, SGOT, liver, ginjal gitu ya. Tinggal tambah testosteron, tinggal tambah USG, perut itu udah mahal. Tapi nggak ada salahnya. Kalau biasa makan di Hanamasa habisnya 1 juta, sekarang mau buat check up biar lihat gitu. Nanti dikonsultasikan lewat WA sama saya gitu ya. Karena banyak sekarang penyakit itu asalnya dari makanan. Bahaya gitu ya. Seperti itu. Thank you. Ya. Dok, ada yang nanya nih dok. Ya. Bener, kalau naik sepeda itu bisa bikin impoten? Itu tuh ada beberapa jurnal tuh dia tuh kayak neken saraf daerah perineum tuh antara buah pelir dengan anus gitu. Cuman itu tuh belum kayak itu ya, baru ada laporan kasus gitu. Jadi posisinya nggak benar, sarafnya tuh kayak kejepit gitu. Bisa jadi terganggu gitu. Tetapi saya sendiri jurnal-jurnal yang udah benar-benar sahih itu belum ada gitu. Jadi hati-hati aja, jangan yang ujungnya tuh dipaskan antara buah pelir dengan anus itu. Itu tuh banyak sarafnya gitu. Takutnya sarafnya kejepit di situ, mengganggu itu, bisa mengganggu nanti, bisa mengganggu ereksinya, mengganggu ejakulasinya gitu. Cuman saya belum tahu juga itu untuk itunya, untuk jurnal-jurnal yang paling baru itu. Jadi kalau naik sepeda itu pas aja duduknya gitu, jangan yang pucuknya tuh ditaruh antara buah pelir sama anus gitu. Kan itu ada saraf yang lewat banyak. Seperti itu. Terus saya nama sok naik naik sepeda, Kim Seng jeung Wasito kudu sharing atuh kumaha. Ada yang kejadian itu. Ada testimoni yang mengalami. Testimoni itu. Testimoni mengaku. Testimoni. Tapi mestinya ya udah sepeda udah jago gitu. Tersangka masuk. Jadi kalau olahraga sepedahan itu cukup, testosteronnya tuh bagus. Tapi kalau kelebihan malah anjlok testosteronnya gitu. Jadi jangan terlalu capek. Kalau terlalu capek tuh justru testosteronnya habis gitu. Kalau habis tuh jadi nafsu seksnya hilang gitu. Sama keluar gejala-gejala kekurangan testosteron, ngantuan dan sebagainya.
Jadi tuh harus secukupnya gitu. Nah, cuman secukupnya tuh gimana ya? Saya juga nggak ngerti tuh. Kumaha secukupnya. Yang penting tuh nggak boleh kelelahan gitu. Tanya Teh Hendra. Kalau rutin naik sepeda pagi-pagi ngaceng eta secukupnya gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Lah kok bisa ngaceng buat cukupnya. Tapi kok tambah mengkeret berarti kelebihan ini mah gitu. Harus nggak boleh gitu ya. Naik sepeda terus ngaceng kumaha caranya? Bisa. Ngacung le. Ngacung we ngaceng atuh. Ngacung. Mas itu ketemunya Geraldine meureun. Aduh. Yang cewek siapa yang mau nanya lagi? Ayo. Ini Herlina yang nanya. Cincing udah siap nanya kayaknya dari tadi. Ya, ini udah nanya ini. Kalau menurut teori yang saya dapat, yang menyebabkan kanker itu bukan estrogen tinggi, tapi senoestrogen. Imitate dari estrogen, bener nggak ya? Gitu. Jadi ada beberapa pasien itu minum gini. Kalau udah wanita kan menopause ya. Udah menopause tuh di umur 50-52. Dia tuh penuaan. Nah sekarang itu ada hormon ditambah estrogen lagi. Kalau laki-laki kan tambah testosteron. Nah tapi diduga ada penelitiannya katanya kalau minum itu tuh terjadi kanker payudara. Tapi sampai sekarang itu tuh nggak terbukti. Jadi tetap aja obat hormon itu boleh diberikan. Jadi orang itu kalau ternyata panas, marah-marah, depresi, ada yang rasa panas di vagina gitu ya, kayak vaginanya itu dikasih cabai level 10 gitu ya. Nah, itu kan sangat mengganggu kan gitu ya. Ini vagina saya cabai level 10 gitu ya. Nah, itu karena hormon estrogennya turun. Nah, kalau gitu gimana? Ya tetap aja saya beri estrogen, tapi kudu diperiksa payudara. Nah, periksa payudara itu kudu namanya ada sadari pemeriksaan payudara sendiri. Atau bisa juga diperiksa mamo atau USG. Tapi bukan dari luar aja. Jadi mama saya sendiri tuh nggak pernah pakai hormon, tapi tetap aja kena kanker payudara itu. Cuman untungnya baru 1 senti itu ya. 1 senti dicek ternyata ganas. Padahal mama saya tuh nggak pernah makan estrogen dari luar gitu ya. Singkat cerita diambil mastektomi. Jadi artinya bukan berarti kalau nggak minum estrogen tuh bebas kanker. Atau minum estrogen jadi kanker juga bukan gitu ya. Karena ada umur-umur tertentu udah menopause itu gaduh gelisah gitu. Nah, kalau laki-laki kan disuntik. Nah, kalau perempuan tuh dikasih hormon estrogen yang namanya Angelic. Jadi dia tuh jadi kadang jadi men lagi gitu. Jadi libidonya nggak anjlok banget gitu. Dari tadinya estrogen tinggi, tahu menopause anjlok ke bawah, dia tuh kadang-kadang psikisnya jadi pengaruh gitu itu. Jadi ya itu jawabannya gitu ya, Cing ya. Gitu. Dok, saya mau nanya nih, ini ada nggak tahu mitos atau enggak ya kalau untuk cowok biar nggak kena prostat itu harus banyak makan nanas, buah nanas sih, benar nggak? Sebetulnya seici buah-buahan apapun, malah yang banyak tuh makan tomat katanya. Karena tomat itu tuh banyak antioksidannya seperti itu. Ya, tapi sampai sekarang itu belum jelas itu masih makan nanas, masih makan tomat, apa betul gitu ya. Cuman ada beberapa obat tuh dibuat dari saripati itu tomat, buah-buahan yang sifatnya tuh antioksidan, mencegah pembesaran prostat gitu itu. Tapi belum jelas juga manfaatnya. Tapi kalau kita makan buah-buahan kan nggak ada salahnya, bolehlah dikasih gitu. Ya, ini mas spesifiknya memang disebutin katanya sih biar nggak kena prostat gitu ya. Banyak-banyak makan nanas gitu kan. Gitu ya. Kalau perempuan kan keputihan. Enggak, maksudnya enggak 100%. Kalau makan enggak masalah karena kita kan perlu makan buah tiap hari. Tapi kalau misalnya menurut saya tuh itu kita harus jangan sampai enggak hubungan seks sampai 1,5 tahun itu bahaya itu. Ya, karena penyalurannya gimana? Mimpi basah udah enggak bisa kalau udah umur di atas 50 mah ya gitu. Seperti itu. Oke, thank you, Dre. Kim Seng mau nanya, udah siap-siap? Ya, dia paling capek tuh, Kim Seng tuh. Ya. Ya jangan terlalu capek. Ya, nanti testosteronnya tuh jadi turun ya. Bener, Seng? Oke, dok. Ya. Nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Cuman memang kalau gini ya, maksudnya kan beberapa kemarin yang bilang tuh kalau sepedahan tuh bisa bikin impoten atau apa ya. Justru saya punya temen ya, dia merit
malah langsung punya anak. Jadi ya bukan karena saya suka sepedahan, tapi ya menurut saya kok kayaknya nggak terlalu terbukti juga. Nggak terbukti, ya betul. Ya. Ya. Sebenarnya kalau ngikuti aturan mainnya mah nggak apa-apa, karena si pantat itu kan di belakang, ada tempat duduknya tuh pas gitu. Asalnya orang-orang yang salahnya aja, jadi si ujungnya itu neken sampai terlalu neken banget sama antara perineum, namanya perineum itu antara buah pelir dengan anus, itu yang agak kita takutkan itu. Karena di sana tuh banyak sarafnya gitu. Ya, ya. Ya, Ya, tapi mungkin sarafnya mungkin ada pas beberapa orang yang malah ngalamin itu terangsang malah gitu ya. Iya. Malah Ya, jadi kadang tambah. Betul. Kadang kalau kita lagi goes gitu kan, pas lagi nanjak tiba-tiba berhenti gitu ya, itu kadang-kadang tuh si penis tuh kerasanya kayak apa ya? Kayak kesemutan. Jadi bisa begitu. Iya. Cangkel. Iya. Jadi makanya wasito sering goes tuh gitu karena cari sensasi itu. Oh gitu ya, iya. Iya. Kalau Yerdai jadi korban. Masa. Ya katanya kalau sekarang tuh sebetulnya umur 50 tuh justru harusnya lagi lebih bisa menikmati seks ya. Karena sekarang udah nggak takut hamil. Iya. Ganggu sama anak gitu ya. Iya. Biasanya juga si istri udah percaya gitu. Ini kan udah percaya, udah kawin 30 tahun gitu. Artinya udah, misalnya orgasme tuh udah nggak malu seperti itu. Nah, cuman ada keterbatasan tadi yang harus kita atasi lah. Kalau testosteron kurang, suntik. Kurang keras, pakai obat gitu ya. Tapi jangan lupa diperiksa penyebabnya pembuluh darah ya. Penyebab pembuluh darah yang merusak kan darah tinggi. Kalau bisa teman-teman tuh punya obat latensi, pagi 2 kali diperiksa, malam 2 kali. Nah, harus atasnya tuh antara 120-130, bawahnya 70-80, beli tensi. Terus kolesterol pilih satu aja, LDL jahat. Itu aja yang kudu diperiksa. Supaya kalau dia tinggi bisa nyumbat di pembuluh darah gitu ya. Sama asam urat, fungsi ginjal. Nah, seringkali itu kecolongan, kolesterol tinggi, nyumbat di jantung karena serangan jantung, pasang ring ya. Ya, memang ada BPJS ya gitu, tapi kalau bisa jangan sakit. Nah, itu harus kita perhatikan tuh yang merusak pembuluh darah tuh tekanan darah, beli tensi aja sekarang. Karena sekarang tuh dianjurkan orang itu periksa bukan di rumah sakit, tapi di rumah. Terus kolesterol sama gula. Gula puasa tuh kalau di bawah 100, itu kan gampang ya. Di apotek bangun tidur diperiksa harus di bawah 100. Loh, aku 105, berarti udah ada prediabetes. Berarti itu gulanya tuh merendah pembuluh darah, termasuk pembuluh darah penis. Harus diatasi. Sama lingkar perut kegemukan. Jadi kalau memang gemuk, berarti ingat makannya tadi. Jadi 1/3 piring diisi nasi, 1/3 juga kudu sayur. Jadi kudu ngurangi mungkin mie kocok kan berarti nggak ada sayurnya gitu ya. Berarti emang togenya sing banyak atau ini togenya yang banyak gitu ya. Ambokwe ambokwe sayurnya itu. Ambokwe berarti sayurnya tuh mesti banyak gitu. Jadi saya tambah sekba. Halo dokter, gitu. Dokter, saya kebetulan seminar sama teman saya, dokter kebetulan di Semarang. Dia bilang harus ditambahin itu antibiotik Ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin, dokter. Udah dibeliin tadi ciprofloxacin itu Baquinor, Elizabeth. Sorry, saya lagi online. Oh, iya. Online sama dokter, ntar. Ya. Oke, ada yang mau nanya lain lagi? Ya, jadi beli tensi, periksa check up kolesterol jahat aja, terus tuh gula darah dicek puasa gitu ya, itu aja. Karena itu adalah biang kerok perusak pembuluh darah. Dan umur kita tuh sebagian besar ditentukan ya satu oleh Tuhan gitu ya, 2 pembuluh darah. Jangan sampai pembuluh darah kita tuh rusak gara-gara gula tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi. Nah, karena kita udah dipakai pembuluh darah itu udah bertahun-tahun, udah 50 tahun. Ya, ibaratnya kalau bantu udah gundul gitu. Nah, pembuluh darah itu bukan gundul, tapi dia mengalami kerak. Jadi kayak ada namanya aterosklerosis. Nah, kalau kita diatur makannya, sampai diatur laborat, nah, kita harapkan sih kita tetap sehat, umur kita jadi panjang, karena pembuluh darah kita tuh dijaga. Dari tekanan darah, dari gula, sama kolesterol gitu.
Resep? Itu dok tekanan darah itu tadi berapa? 120, 130 ya? Ya, jadi kalau bangun tidur kan diperiksa. Nah, sistolik atasnya tuh 120 sampai 130, bawahnya 70 sampai 80. Nah, kalau lebih dari tinggi dari itu kudu diobati, gitu ya. Nah, tapi kalau dari atas 65 beda. Di atas 65 boleh 130, 140, tapi bawahnya terus sama 70, 80. Tapi udah boleh kerendahan, nggak boleh dikasih obat jadi 100, nggak boleh. Obatnya kudu dikurangi, nah itu. Seperti itu. Jadi sekarang ini dengan pemeriksaan tensi di rumah itu penting sekali. Jangan sampai kecolongan, kena stroke, kena jantung gara-gara tensi itu tinggi, gitu ya. Seperti itu. Iya, iya. Terus kalau kita supaya memperbaiki saluran pembuluh darah, katanya minum omega 3 itu bagus nggak, dok? Kalau omega 3 tuh si penelitian klinisnya itu belum ada, gitu ya. Jadi kalau yang ada tuh dikasih statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Harganya itu nggak mahal, 5 ribuan gitu. Nah, tapi dipastikan itu kan memang bukan obat kan? Itu kan obat ya? Obat. Iya. Kalau omega 3 kan itu apa ya? Suplemen gitu kan? Suplemen, dari ikan, betul. Gitu. Ya, tapi penelitiannya tuh beda-beda. Ini ikan salmon, ini ikan laut dalam, ini ikan laut dangkal gitu. Itu beda-beda tuh. Nah, kalau si statin tuh udah pasti ampuh. Dan sekarang di Singapura tuh udah mulai ada dibuat LDL-nya jadi 0. Pakai obat namanya tuh Aclirosumab, sesuntian tuh 5 juta. Jadi si kolesterol jahatnya itu dibuat sampai 0. Ternyata pembudarnya kayak bayi lagi gitu. Tapi belum masuk di Indonesia obatnya. Karena kan yang menyebabkan talang kita tersumbat kan kolesterol jahat gitu. Termasuk si penis juga. Penisnya kesumbat juga oleh si kolesterol. Nah, kalau dikasih LDL itu diturunkan sampai 0, itu jadi bagus tuh katanya. Nah, obatnya tuh mahal sekali, ada di Singapura. Seperti itu. Nitip ke istrinya Edi. Ya, saya titip istrinya Adi. Tapi 100 juta itu obat untuk kolesterol. Aduh, gitu. 100 juta. 100 juta. PCSK9 namanya. Ya, Chef. Itu kan tadi juga kan berarti kan kalau kayak obat-obatan yang dikasih tahu tadi Cialis itu Viagra, obat temporary aja ya, nggak bisa permanen gitu kayak misalnya kita pengen jadi kayak muda lagi gitu, nggak usah pakai nggak bisa ya. Nah itu karena pembuluh darahnya tuh udah dipakai 50 tahun, yang kecil-kecil tuh udah mengalami proses penuaan. Kalau pengen yang masih muda berarti kudu minum yang Cialis sehari sekali, yang 5 mg. Jadi sehari minum 1. Jadi selalu pembuluh darahnya standby gitu, mah. Jadi mau diajak pagi, siang, malam siap. Dan masih ada yang kangen kalau masih remaja tuh kan ereksi di pagi hari, itu masih keluar ereksi di pagi harinya. Pakai Cialis yang 5 mg. Nggak dok kayak gitu makan tiap hari gitu? Nggak ada efeknya. Dia kan memang kalau ada dipakai, dia tuh hanya pada pembuluh darah penis itu. Cuman masalahnya itu kan harganya ya 35 kali 35 kali 30 kan 1,50 juta gitu ya. Tapi ada pasiennya tidak karena pengen merasakan masih remaja dulu, tiap bangun pagi itu bisa ereksi. Udah dok, aku beli yang ini aja gitu. Pengen yang standby setiap saat. Ini aja vitamin sehari 1. Nah, penelitiannya nggak apa-apa. Dikasih Cialis 5 mg sehari 1 butir. Jadi bisa kapan saja, di mana saja. Kalau yang dengan Levitra, Viagra kan berarti 1 jam sebelumnya kita kudu cari tempat dulu nih minum gitu ya. Nah, kecuali kalau istrinya pengertian, udah Pak, kalau ini kamu minum aja lah nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh pasien suka gengsi, dok jangan bilang istri saya loh dok obat birunya gitu. Ya iya beres gitu ya. Yang penting mah karena ya itu ya karena apa ya disfungsi ereksi itu bagi orang umum tuh, aduh kok ini penyakit kok bikin gengsinya menurun ya. Padahal itu kan penyakit rakyat. Karena kalau umur 40 sampai 70 dikatakan tadi 50% tuh kena itu. Berarti itu artinya sebagian besar dari kita tuh bisa terganggu seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh. Kenapa? Ya jadi harap maklum gitu ya. Harap maklum, betul ya. Jadi istrinya kalau perlu memberikan buat suaminya gitu. Papa tuh udah lama ya Pak gitu. Jadi dikasih udah gitu. Nanti kan dia cuman kalau udah minum obat ini syaratnya kudu dirangsang ya. Kalau udah minum obat ini, dia terus ngobrol kayak gini, itu nggak bisa keras tetap. Karena dia kudu dirangsang dulu ya. Ya, dielus-elus pak gimana itu ya. Nah, nanti dia air darahnya masuk, nggak bisa keluar. Jadi kalau udah minum pun bukan berarti kudu diem aja itu memang. Ya mood ya dok ya. Nah, karena kalau dulu kan pandangan hidup ya, kadang-kadang sekarang tuh menjadi
perjuangan. Buat hidup tuh perjuangan gitu ya. Betul, itu betul perjuangan. Ya. Tapi yang penting kan sekarang itu kualitas hidup kita kan kudu bagus kan gitu. Karena orang laki mah cari uang buat apa sih ya buat istrinya. Ya, dan sekarang kita buat apa lagi gitu. Makan Buat kan ya. kenikmatan, Dok. Buat Iya. kenikmatan. Nah, dopamin Buat makan tuh obat. cuma 300. Tapi kalau di dopamin hubungan suami istri tuh 500, lebih enak gitu. Lebih enak. Jadi kalau Pak Edi dikasih all you can eat sama dikasih cewek cantik sekarang, langsung cewek cantik gitu. Karena dopaminnya 500. Kalau you can eat itu 300. Mitos Dopamin nggak, itu Dok, ya? hormon kenikmatan. Kalau kita berhubungan dengan, misalnya kita kan 50, berhubungan dengan umur 20 tahun, itu akan membuat awet muda nggak tuh, Dok? Enggak, itu mitos sih. Pertanyaan. Mitos. Iya. Dopamin 1000 itu. Ya, tapi kalau hubungan seks dengan umur 20 kan ya dia senang kan. Kalau senang tuh dopaminnya banyak, otomatis dia akan lebih sehat ya harusnya gitu ya. Okay. Gitu. Obat juga Daripada ya, Dok, ya? enggak sama sekali gitu. Tapi kalau Obat jadi awet panjang muda, umur enggak gitu ya. Apalagi nanti dengan perawan lebih jos lagi, enggak itu bohong gitu ya. Sama aja gitu ya. Hati-hati ya, tiba-tiba jantungnya yang copot. Nah, biasanya kalau ada dia kolesterolnya tinggi, tensi tinggi, minum obat gitu, ya itu nanti jantungnya copot di atas perut biasanya gitu. Di atas perut ceweknya gitu. Jadi artinya juga pembuluh darah kita kudu dijaga lah. Tensi, kolesterol, gula harus normal supaya sehat seperti itu ya. Oke. Dok, ada yang japri ke saya nih, Dok, di WA. Ya. Iya. Ada obatnya nggak buat istri yang frigid? Nah itu, untuk perempuan tuh aku menyerah. Karena obatnya yang si Fibraseri itu nggak ada. Jadi kalau frigid tuh memang dia kudu disayang gitu. Disayang. Tadi, ya kalau perlu kayak Kasih Jessica hadiah. tadi, 5-5-nya. Kasih hadiah. Cincin Kasih berlian. LV, pasti seger lagi itu. Nah, LV. Tapi kalau perempuan tuh jangan dikasih yang mahal sekaligus. Murah-murah juga nggak apa-apa, tapi sering. Jadi misalnya nggak usah langsung LV lah. Pakai Coach dulu. Besok dikasih minyak wangi ya Estee Lauder lah gitu. Ya, cuman yang nggak boleh murah dikasih berlian palsu itu nggak boleh. Kalau berlian palsu dia sakit hati itu, jadi nggak boleh dikasih berlian ternyata nggak asli. Gitu. Langsung Tapi kalau ditinggal. ditinggal. Nah, jadi artinya diberi yang murah-murah tapi sering. Dia sukanya makan ambokwe, besok mie kocok, gitu ya. Besok kue sus Mie kocok, merdeka. Nah, itu Wah, itu gendut dia dong. merasa tiap hari disayang gitu ya. Terus yang kedua itu berarti dia pemanasannya tuh kudu pinter gitu ya. Pemanasannya kudu pinter. Tadi kan dikatakan yang paling sensitif tuh klitoris. Tapi nggak boleh sekali-kali langsung megang ke situ gitu ya. Terus yang paling sensitif itu puting payudara. Nggak boleh langsung diremes gitu ya. Harus kayak obat nyamuk dari luar dulu. Terus ke tengah gitu ya. Jadi kudu sabar kalau gitu ya kalau frigid itu. Jadi nggak boleh kalau memang sensitif langsung Ini buat diremet, nggak boleh. next seminar, Petrus, buat next seminar nih buat gitu ya. Sarah merangsang ini gimana? Sarah merangsang itu gimana ya? Jadi mesti dari paha bagian dalam dulu ya. Dari paha bagian dalam baru merambat, nggak boleh langsung ke tempat yang sangat sensitif. Nanti orang yang udah frigid menjerit dia, kaget gitu ya. Tapi kalau dikasih tadi LV, cincin berlian ya, diajak ngobrol seharian gitu. Nah, itu memang susah gitu ya. Jadi harus memang kalau wanita aku menyerah itu kalau wanita. Itu karena belum pengalaman juga itu kalau wanita itu. Susah karena otaknya, organ seksnya tuh di otak. Nah, kalau laki-laki itu lebih gampang gitu ya. Balance hormon. Nah, balance hormonnya juga wanita mah iya. Kalau hormonnya anjlok ya nggak bisa. Mau menstruasi yang ngamuk. Jadi susah kalau wanita untuk bisa mencapai. Jadi kita kudu pendekatan. Nah, yang penting itu juga si perempuan tuh kudu ngomong. Kalau dia nggak ngomong tuh si laki tuh nggak tahu. Kok si laki tuh kok nyumin tuh keras banget tuh gitu. Kok diomongin gitu. Kalau nggak diomongin tuh yang laki tuh nggak bisa ilmu kebatinan. Jadi yang penting dalam seksualitas keluarga tuh kudu dikomunikasikan. Pak, aku senengnya gini, aku senengnya gini. Kalau salah satunya blocking ya udah nggak bisa gitu. Seperti itu. Makanya aku lebih senang yang laki-laki, gampang laki-laki mah. Kalau perempuan susah gitu ya. Seperti itu. Jadi kudu pinter suaminya gitu. Perempuan harus sering itu say I love you gitu-gitu seneng ya. Betul, ya. Soalnya kan Aduh, kelemahannya di Mama. pendengaran.
Betul. Kalau laki-laki di penglihatan, jadi seneng lihat yang seksi-seksi, yang gitu kan. Ya, betul. Ya, ya. Jadi ibu-ibu dulu masih pakai bajunya seksi-seksi. Seksi-seksi, pakai lingerie toh. Ya, jangan dasteran. Ya. Besoknya keroan semua. Ya. Terus walaupun gak hubungan seks Pakai kan boleh. lingerie keriputnya kelihatan nantinya. Oh gitu. Walaupun gak hubungan seks tuh bisa gemes-gemesan gitu. Gemes-gemesan tuh apa ya? Ya, canda-candaan gitu loh. Itu kan kalau kita peluk-pelukan gitu kan juga menghasilkan hormon oksitosin. Karena kalau kita nggak mau candaan nanti si suami candaannya sama sekretarisnya. Udah aja di itu. Kita sebagai wanita juga harus pinter-pinter gitu. Itu. Seperti Bu Jessica ini betul. Jadi seneng penglihatan dia pakai lingerie. Di kalau di orang Jawa sih diunyel-unyel gitu ya. Diunyel-unyel. Gemes-gemesan lah. Apa nih diunyel-unyel, Dok? Ya. Semuanya ada apa-apa diunyel-unyel gitu. Dia seneng gitu ya. Gitu. Karena kan laki-laki tuh kadang-kadang tuh bentuk daripada anak kecil yang berbadan besar gitu. Jadi seperti unyel-unyel enggak apa-apa. Jadi kita jangan terlalu dingin juga gitu. Karena kalau udah 50 tuh kan udah perjuangan hidup. Jadi jangan kita merasa dia harus memulai dari awal sampai akhir. Dia aja perjuangan kok. Ya dibantu. Kalau perlu diberikan obatnya tadi. Pak, minum ini, Pak. Tuh. Ya, udah minum, tunggu 30 menit, udah seperti timun. Nah, siap kayak gitu ya. Karena untuk keharmonisan tuh harus dua pihak, nggak boleh salah satu aja. Jadi kayak kita bertengkar lah. Bertengkar kan perlu dua orang yang ribut, untuk bahagia juga perlu dua orang yang mengusahakan. Gitu. Aku rasa seperti Jessica ini udah jago itu. Nanti mungkin harus Jessica yang ngajari itu. Bagaimana suaminya cari uang dan tetap apa? Uyel-uyelan tetap loh. Nah itu Jessica yang sharing itu nanti. Untuk tip wanita itu ya. Di sharing experience ya. Iya. Betul. Sit-on mau nanya Sit-on? Bangun. Gesteler sih Sit-on. Udah ngantuk ya. Iya. Sampai direnungkan bikin kos gitu sih Sit-on. Hah? Kuma? Sampai direnungkan kos gitu on. Ngerenungkan mie kocok. Renungkan mie kocok tadi sudah jadi dilarang. Aduh. Oh. Itu dijawab sama Weling katanya. Kalau beli mie kocok, minta togenya sing loba, nah gitu. Nah, toge jadi mie-nya setengah, togenya setengah sama kikilnya itu ya. Kikilnya tuh secukupnya gitu. Karena makan ingat kudu seperti si mie sama toge itu kudu seimbang. Kudu sama. Jadi hukumnya sekarang itu dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang tuh udah nggak payu lagi 4 sehat 5 sempurna itu. Pakainya gizi seimbang dengan isi piringku. Jadi nasi 5 sendok, sayur 5 sendok. Mie misalnya mie-nya kira-kira 50 gram, ya sayurnya togenya 50 gram. Supaya badannya sehat. Gitu. Kim Seng mah kikilnya 100 gram. Nah, gitu. Yuk, siapa lagi? Ada yang mau nanya? Tentang kesehatan wanita juga. Ini bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali nih, Pak Ketua? Boleh, ya. Jangan nanti kasihan Edi udah 1,5 tahun. Oh iya, itu musuhnya nggak ada tuh gimana Edi? Gitu, musuhnya nggak ada. Beli boneka. Sabun banyak, sabun. Kalau sama hubungan kan 500 itu endorfinnya, cina makan enak 300, 2 kali makan enak ajak teman-teman pasti itu sama endorfinnya. Jadi 500 gitu ya. Cuman sekarang itu mulai ada kayak naik sepeda nih kayak Wasito ini. Dia tuh dopaminnya bisa 500 naik sepeda dia. Jadi kayak ketergantungan gitu. Udah mulai ada penelitiannya gitu. Cuman jadi seknya jadi hilang karena apa? Naik sepeda aja 500 kok, ya naik sepeda wae gitu. Jadi bisa menggantikan kenikmatan seknya. Jadi akhirnya seknya tuh ya secukupnya. Jadi nggak pengen karena dia udah mencapai 500 dengan naik sepeda. Tapi kalau nggak sepedahan, gelisah dia. Karena nggak keluar dopaminnya si 500 itu gitu. Jadi disinyalir ahli sekarang ini mulai ada orang ini beberapa dia menikmati endorfin dopaminnya itu di 500 dengan kegiatan lari sama sepedahan.
Seng, Pak. Lari, seng. Gitu. Berarti Edi solusinya naik sepeda itu. Biar dopaminnya 500 gitu ya. Iya. Biar 1000 sekalian. Bahaya Sid, hati-hati lagi naik sepeda cerot. Tenang, kayak paddingan. Tenang, sepeda kayak padding, tenang ya. Kita sepedahan 500 Sid, tapi pas lagi hubungan jadi 650. Oh iya. Over. Iya. Itu kudu tetap 500 gitu. Yang bisa jadi 650 itu tetap. Yang 650 itu kalau dikasih sabu-sabu. Kalau sabu-sabu naik jadi 650. Jadi kenapa bintang film sekarang tuh pada jatuh ke sabu-sabu? Karena dia bisa naikkan 650 gitu. Nah kalau udah 650, dia nggak pakai sabu jadi 500 lagi gitu. Dan sabu-sabu tuh biasa ada pasangannya gitu, biasanya duaan. Karena dia bisa naikkan jadi 650. Nah, tapi kalau kita jangan sekali-kali masuk ke situ karena nanti susah kita. Kalau nggak ke situ nggak 650 bahaya itu. Tapi kalau disuntik zaman dulu putau itu jadi 1.500. Kalau putau mah enak lagi. Jadi dia pasti nggak mau hubungan seks. Jadi kalau ada itu perawan sama lelaki telanjang duaan, dia pakai putau pasti nggak akan hubungan seks. Hubungan seks 500, disuntik 1.500 ya mendingan disuntik aja. Jadi dia akan tetap virgin kalau disuntik si putau mah gitu ya. Gitu. Tetapi kalau dikasih sabu-sabu itu mesti perawannya hilang itu mesti. Karena dia akan menaikkan jadi naik gitu. Seperti itu. Cuman kejelekannya begitu gak diminum langsung anjlok. Dia ya kecanduan gitu. Nah, kalau saya kan nggak kecanduan lah gitu ya, seperti itu. Oke, Vivi mau nanya Vivi. David, Jokau. Jigana Kim Seng udah kecanduan itu ya. Si Kim Seng kan naik sepeda. Iya, dia udah 500 dopaminnya. Olahraga. Jadi kalau nggak naik malah itu. Tapi selama dia positif biar aja, nggak apa-apa. Itu. Kalau dia memang untuk kesehatan kan maksudnya nggak merugikan, biarin aja itu. Jadi artinya malah dia sehat, malah dia bisa berprestasi, boleh kayak gitu. Nggak apa-apa. Halo Seng. Bagus, ya. Tapi kan jadi tahu tuh dari Dokter Yosef kalau nggak sepedahan tahu apa penggantinya gitunya, Dok. Kalau nggak sepedaan ya. Tapi kayaknya semua olahraga yang bikin candu juga suka gitu sih, kayak fitness jadi sering gitu ya Pak Dok ya. Kayaknya olahraga bisa tertentu bisa meningkatkan dopamin, adiksi gitu. Ya, adiksi. Ya, jadi mungkin adiksi. faktornya ke situ ya Dok ya. Betul. Dopamin Tapi itu ya. ini adiksi olahraga kan biar aja, karena kan nggak merugikan gitu. Iya betul. Cuman ada ke arah sana gitu. Artinya dia hujan pun tetap kudu berangkat karena kan dopaminnya nggak ada gitu dia. Iya, kalau nggak enak badan. Nggak enak badannya gitu. Rasa gembiranya tuh beda gitu. Iya, kita lagi lapar kudu makan lomi lianhua gitu ya. Aduh nggak makan lomi itu ya rasanya nggak enak gitu ya. Iya, yang ngerti dopamin itu artinya ya. Oke. Ya betul. Dopamin sama endorfin beda ya Dok? Ya kalau endorfin itu kan semacam morfin gitu ya, tapi itu tuh sulit diukur. Jadi yang sering dipakai di kedokteran tuh adalah di dopamin itu. Kalau dopamin itu kekurangan itu nanti dia jadi buyutan, Parkinson gitu ya. Ya, dia akan tremor. Kalau kelebihan itu bisa jadi gila itu kalau kelebihan. Nah, tapi kalau kita makan hubungan seks tuh rasa senangnya itu di dopamin juga gitu. Seperti itu. Wah, Itu nggak ada yang nanya lagi? Buat para ibu yang masalah sama mulai kering, boleh coba pakai yang living oil. Banyak member saya yang sharing dengan oil semua lancar. Itu tadi olesin atau gimana? Banyak kok, Pet. Ada yang dari oles, karena kan semua kan hubungannya sama hormon. Hormon mulai 50, mulai menopause pasti turun. Turun kita nggak boleh turunnya anjlok, tapi pelan-pelan turunnya. Jadi banyak dari oil, dioles, terus ada suplemen juga. Suplemen dari yang living semuanya. Dari tanaman, dari tumbuhan, nggak ada kimia, nggak ada efek samping, nggak ada efek apa?
gebuk gitu. Efek depan. Efeknya ke depan semua itu. Iya. Ada efek ke samping. Oke, sip lah kalau gitu ya. Mungkin banyak pilihan juga ya, ada gel-gel lain juga ada ya kali ya. Ini mungkin lebih yang pasti aman lah, yang living oil. Oke, yang lain. Wah, udah mulai sepi, udah mulai bingung mau nanya. Udah pada ngantuk gitu ya. Udah ngantuk kayaknya. Iya. Mungkin nanti kita kalau sekarang temanya tentang ini, sorry, ini siapa ya? Muli siapa nih? Sorry nih, saya nggak jelas nih. Oh, Heno, sorry. Oh, Pak Heno, Pak Pendeta. Pembicaraan menarik, saya nyumput di kebun, soalnya kata-katanya atau pembahasannya agak-agak sensitif. Takut kedengeran anak-anak. Takut kedengeran anak. Oh iya. Iya. Ini 17 tahun ke atas ini Pak Pendeta. Ya, tapi menarik tadi soal olahraga, dopamin itu mah. Ya, ada yang mau terima ditanyain, kasih. Nah, tapi itu benar sih yang dikata dibilang Yosef olahraga seperti itu kadang-kadang yang membuat satu kepuasan tersendiri lah. Betul, ya. Habis ini topiknya ini Awin. Ya. Segini banyak nyeri-nyeri. Yes, sama itu toh seks juga melatih Kegel exercise. Kegel exercise itu melatih otot dasar panggul. Jadi kalau laki-laki itu lebih bisa tahan lama, yang perempuan bisa cepat orgasme itu. Pakai namanya Kegel exercise. Kegel exercise. Ya. Latihan. Langsung sekarang ya. Ya. Ayo. Ya, latihan. Ya, latihan semuanya duduk. Ya. Duduk tegak ya. Duduk Praktekin ya. Asik. Ya. Duduk tegak, langsung Kegel. Edi nggak boleh ikut. Pegel dia nantinya. Bisa bikin pegel. Langsung pegel. Jahat. Ya, sama aja ya, laki Gak apa-apa, perempuan. Ed, latihan, Ed. Ya. Persiapan. Ya, laki perempuan sama aja, cuman ini istilahnya agak geleh, tapi ya itu udah paling gampang. Sekarang kayak nahan ngempet ayo kencengkan anusnya, kayak nahan anusnya. Ayo tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas dulu, relaksasi. Lagi ya. Ayo kencangkan anusnya, tarik ke dalam perut, tarik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depannya berdiri gimana nih, Win? Loh, duduk. Duduk. Bukan. Duduk. Penisnya berdiri atau duduk di kursi? Ayo lagi ya. Kalau perempuan lebih gampang. Kalau perempuan bisa ada vagina, vaginanya ditarik ke dalam perut, tarik ke arah pusar, tahan. Yang laki juga sama, tarik anusnya ke dalam, masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Coba 20 kali ya, pagi, 20 kali sore. Nah, nanti tambah kenceng, otot-otot dasar panggulnya. Ini udah salah satu Kegel. Terima kasih, Dr. Awin. Luar biasa. Ya. Kayak BTW itu duduknya teh di kursi atau duduk sila di bawah gitu? Ada ketentuannya nggak? Di kursi duduknya harus tegak. Oh, oke. Kakinya napak, jangan kemana-mana, kakinya napak. Kegelnya mesti bisa bikin huruf A ya. Kumaha huruf A? Awin. Ya, setiap kali Zoom, lakukan senam Kegel. Enaknya itu Kegel tuh diem-diem juga bisa dilakukan, orang lain nggak tahu kan. Betul-betul sekali. Kalau Kim Seng mah tahu, soalnya barusan dia bilang jadi pengen katanya. Pengen naon? Pengen KWC. Lagi ya, satu kali lagi ya supaya inget ya. Ayo, yang laki sama ya, anusnya ditarik ke atas ya, diperet kencengkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Nah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ayo vagina isep, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kalau perempuan ada isep. Ya. Oke. Nanti Untuk yang frigid juga sama. Oh, bisa ya? Jadi Iya, kalau Awin, ya.
Ya kalau Ya. frigid kan terlalu gini nih. Nah, untuk supaya rileks, itu kontraksi dulu otot-otot sekitarnya. Otot-otot dasar panggul kontraksikan supaya kita mau ambil tuh rileksnya. Jadi udah rileks, baru bisa penetrasi, baru penisnya bisa masuk. Iya. Mantap. Tambah Ya. pelumas ya, pelumasnya gampang. Ibu-ibu kan udah pada mau menopause ya. Pelumasnya beli aja di Century, Guardian, di itu juga ada ya di supermarket, ada Vigel, VIGEL. Bapak-bapak beli kasih hadiah, ibu-ibunya kasih hadiah Vigel. Murah meriah ya, Vigel namanya. Jangan langsung dikasih setube ya. Kalau setiap mau kasih secoles. Murah, secoel-secoel tiap hari. Jadi setiap hari beri. Kan tadi katanya kan jangan sekali. Sebagai ininya bisa saling mengoles. Nah, itu juga salah satunya. Jadi lebih lancar. Kasihan Edi dong, gimana ngolesnya? Oles sendiri. Nah, oles sendiri berarti. Oke. Nggak kerasa ya kita udah 2 jam, 2 jam lebih. Menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan Yosef hari ini ya. Terima kasih loh Yosef meluangkan. Sama-sama Ketua. Ya. Thank you Yosef. Terima kasih. Thank you Yosef, thank you Win. Sama-sama ya. Nanti mungkin selanjutnya kita boleh pikirin lagi untuk ketemu seperti ini kalau memang kondisinya kita untuk ketemu secara onsite gitu ya. Nanti kita coba pikirkan dengan adanya tema-tema lain yang kita mau sharing gitu. Salah satunya mungkin nanti Dr. Awin, Dr. Novi, ya atau yang lain mungkin yang sesuai. Teteng nggak usah tuh teteng. Nanti suka dibius mulu kita. nanti. Lain sharing sarare kabeh. By the way, Dr. Yosef ini luar biasa loh. Terima kasih Jadi Jessica. teman-teman saya banyak yang kenal, aduh appreciate banget deh buat Yosef, itu luar biasa pelayanannya ya untuk bantu orang-orang sosialnya. Terus teman-teman saya banyak yang dibantu sama Yosef. Thank you ya Yos. Oh iya sama-sama. Lah Jessica kemarin ngirim itu juga kan? Ngirim apa? APD. Oh iya buat NTT ya. Seneng banget loh itu karena mereka COVID-nya naik. Itu padahal NTT itu kan butuh banget, gak ada yang ngirim ke sana. Sama Jessica dikirim 300 APD sama kacamata ya. Iya, ya puji Tuhan lah bisa jadi berkat ya. Cuman itu hamba Tuhan yang kemarin dilayani Yosef tuh yang waktu sakit COVID itu juga. Oh iya. Thank you ya. Sama-sama ya. Ya mungkin nanti kalau ada yang masih mau bertanya bisa langsung direct gitu ya. Japri boleh ya, siap. Atau yang mau dikirim obat langsung dari Semarang juga. Mau pesan Sekarang ada obat. JNE, ada apa bisa. Ya. Tinggal langsung kontak Japri. Kalau di sini nggak enak gitu ya. Ditulis di chat. Yosef Yosef itu asli orang Bandung apa udah jadi logatnya jadi Jawa? Udah jadi Jawa. Bandung 18 tahun, ini sisanya di Jawa. Terus aslinya? Soalnya istriku kan dari Magelang. Jadi ya Jawa nggak bisa, Sunda juga lupa itu. Aslinya Bandung kan? Bandung ya. Karena udah kena ludahnya orang Magelang, jadi agak membeleduk ya. Nah, benar sekali. Kayak Kim Seng. Satu lagi dokter tes di England ya. Oh iya, England ya. Iya. England di Jogja ya? Iya, enggak pernah ya. Enggak pernah ketemu itu. Itu suaminya tuh namanya Yosef juga, spesialis Arab. Itu. Jadi Bapak tanya, loh itu suaminya England ya? Oh bukan. Beda itu. Kalau Englandnya sendiri spesialis apa? England tuh apa dokter umum ya dia sepertinya ya, masih dokter umum. Nggak ada di grup ya dia ya? Nggak ada di grup. England bukan apoteker ya? Kenapa? Bukan apoteker sama si Benny, sama Andi. Kan England dokter. Dokter. Dulu PTT bareng saya tuh di daerah apa? Daerah Kabupaten Magelang dulu PTT-nya dengan saya. Seperti itu. England dokter spesialis jalan-jalan England. Oh iya. Instagramnya aja ya. Iya. Itu.
Oke, video yang Zoom ini saya record. Nanti kalau misalnya itu coba saya bisa masukin ke YouTube. Siapa tahu ada yang pengen dengar bisa diinfoin itu nanti linknya saya kasih. Kalau enggak juga kayak Jessica ya mau katanya yang bagian Yosefnya itu nanti ada di saya juga. Kalau yang mau bentuknya apa tadi PDF ya kalau nggak salah ya. Oh iya PDF ya udah kasih ke ketua ya sama Pak Budi. Silakan japri ke saya. Terus sekarang sebelum kita tutup, gimana kalau kita foto dulu? Oh iya. Kalau sampel obat-obatannya nggak ada ya? Sampelnya nggak ada. Arto order aja langsung Arto. Iya. Beli yang satu pak. Nyalain video I. Ya. Yang no gratis ginseng. Mana Cun I? Yang belum muncul foto itunya boleh munculin fotonya kamera. ya. Masih ada. Gratis Pak. Karena beda loh On. Esther, Juni, Chun I, Ailing, Bernard. Nah, Sien sudah. Oke. Yang lain Esther, Juni, Cindy. Kan mandi Chun I mas nah. Oh, justru bagus kalau lagi mandi mah. Sip tuh. Lain videonya. Kermandi. Ini karena ada 2 halaman yang join sama kita hari ini ada 36 tadi. Ada 2 yang udah left. Saya nggak tahu siapa. Oke, saya itu dulu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke dulu ya, bentar. Saya maklum ya masih baru jadi 1 kali lagi. Bentar. Kok masih? Budi bisa bantu, Bud? Oke. Tampilannya biar banyak gimana sih di Go cuma 4 paling banyak. Satu lagi ya, siap ya. Cuman tengah Chun I, Ailing muncul. Oke. 1, 2, 3. Coba ya saya cek dulu. Bisi kudu diulang. Chun I itu penting itu di kamar mandi. Aduh. Nih keke. Oke, sudah bagus. Ada semua. Oke, teman-teman. Pertemuan kita sampai sini dulu. Terima kasih buat Yosef. Terima kasih buat sama-sama. menyediakan Zoom-nya. Terima kasih dokter Terima Yosef. kasih buat teman-teman yang sudah Sama-sama. Terima kasih dokter Yosef. Terima juga Kopet udah ngaturin acara ini. Thank you juga buat panitia. Thank you semuanya. Terus. Bye. Thank you ya. Thank you. Yosef. Ya, makasih semua. Happy. Bye semuanya. Stay happy. Amin. Esther telat. Bentar. Ada Esther. Bentar. Saya foto dulu ya. Ya, Esther ya, foto dulu. Ada Stefani muncul. Bentar. Pakai gini tuh sarang heo apa gimana? Gimana gini? Ini sarang heo. Oke, semua thank you. Bye. Oke, udah semua? Oke, thank you ya. Ya, sama-sama. Thank you semuanya. Ya. Bye. Bye.